Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1401 Harapan dalam Dilema. Di Lembah Ular Putih, Lin Bai dan sejumlah besar murid Sekte Pedang Tongtian masuk. Bai Zan mengatur tempat tinggal untuk Lin Bai dan yang lainnya. Setiap orang memiliki gua kecil dan tinggal di sana. Lin Bai datang ke dalam gua dan melihat bahwa gua itu hanya berukuran sekitar 20 meter persegi, hanya dapat menampung tempat tidur dan meja, tetapi tidak ada barang lain yang dapat ditampung. Lin Bai duduk, matanya tenggelam, dan dia mulai berpikir. Apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini membuat Lin Bai lengah. Sekarang mari kita selesaikan apa yang terjadi. Misi berburu iblis di kota Dongsuang adalah skema antara keluarga Zhu dan Sein Bu Iblis Yue Penghancur. Tujuannya adalah untuk memikat murid-murid Sekte Pedang Tongtian dan menjualnya ke negara iblis Hanhai. Jadi, apakah misi berburu monster ini masih dihitung? Lin Bai mengeluarkan slip giok dari tas penyimpanannya, melihat misi berburu monster di atas, dan berkata, masih dihitung. Misi pada slip giok ini mengatakan, prajurit yang menyertainya bisa mendapatkan 10.000 poin kontribusi, jadi selama saya kembali ke Sekte Pedang Tongtian dan menyerahkan slip giok, saya bisa mendapatkan 10.000 poin kontribusi. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan poin kontribusi dengan berburu monster. Dan di sini, itu adalah kerajaan monster laut luas, dan ada banyak monster, terutama monster di atas alam Yin Sein, ada begitu banyak monster. Jika aku bisa berburu monster dalam jumlah besar di sini, dan kembali ke Sekte Pedang Tongtian, nilai kontribusiku akan mencapai satu sungguh tak terbatas bahkan dia bisa berubah dari murid berbaju putih menjadi murid berbaju ungu. Lin Bai berpikir perlahan dalam hatinya. Lin Bai mencengkeram slip giok dan berkata dengan tegas. Setelah beberapa saat, mata Lin Bai menunjukkan sedikit niat membunuh, dan dia berkata, meskipun saya tidak ingin datang ke sini, tetapi sekarang saya di sini, saya harus menemukan cara untuk pergi. Tapi masuk situasi yang sulit, bagaimana saya bisa menemukan situasi yang bermanfaat bagi saya? Negeri setan laut luas, apa yang bisa saya dapatkan di sini? Lin Bai memikirkan hal ini, menyipitkan matanya, dan senyum dingin perlahan-lahan muncul di sudut mulutnya, darah iblis, saya bisa mendapatkan banyak darah iblis di sini. Bagi orang lain, tempat ini mungkin merupakan area terlarang bagi para pejuang, tetapi bagi saya, ini mungkin merupakan berkah. Saya khawatir tidak ada setan dimanapun di tanah Lingnan ini. Kekuatan binatang itu lebih dari kerajaan setan laut luas. Bunuh binatang iblis, dapatkan darah iblis, dan tingkatkan budidaya Anda. Mayat dari binatang iblis dapat dibawa kembali ke Sekte Pedang Tongtian dan ditukar dengan poin kontribusi dengan misi slip giok. Ini adalah situasi win-win. Situasi ini mungkin menjadi berkah bagi saya. Datang ke iblis Hanhai kerajaan kali ini mungkin tidak semuanya buruk bagiku. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan menganalisis pro dan kontra dengan jelas. Orang yang benar-benar kuat harus menemukan secercah harapan dalam situasi putus asa. Pria yang benar-benar kuat harus berjuang mati-matian meskipun dia tahu bahwa dia berada dalam situasi putus asa. Pria yang benar-benar kuat memiliki kemampuan untuk menyia-nyiakan. Orang yang benar-benar kuat tidak akan pernah menyerah kapanpun dia datang. Satu-satunya batasan sekarang adalah bagaimana kembali ke Sekte Pedang Tongtian dari dinasti Hanhai. Kita harus menemukan cara untuk kembali. Lin Bai memikirkan hal ini. Bagaimanapun, wilayah suku iblis bukanlah wilayah pejuang manusia. Meskipun Lin Bai merasa nyaman di sini, manusia tidak dapat hidup dengan binatang iblis selamanya. Setelah setengah hari, Lin Bai keluar dari guanya dan menemukan Bai Zan. Bai Zan adalah panglima kamp perang ular putih, dan dia sudah cukup lama tinggal di sini. Lin Bai datang ke gua Bai Zan, mengepalkan tinjunya dan berkata, Senior Bai Zan, saya ingin bertemu Bai Dongfang. Gua terbuka dan Bai Zan berkata sambil tersenyum, haha, kalian murid Sekte Pedang Tongtian harus datang satu persatu. Benarkah? Masuklah, kebetulan ada muridmu yang lain juga. Lin Bai masuk ke dalam gua dan melihat Jingsu, Zuolian, dan beberapa murid lainnya di sana. Ketika Jingsu melihat Lin Bai tiba, dia segera tersenyum dan berkata, sepertinya kamu, keturunan pedang iblis, tidak bersedia menjadi budak klan ular putih di sini. Lin Bai tersenyum dan berkata, kakak senior Jingsu, kakak laki-laki Zuolian. Zuolian. Dia tersenyum dan berkata, saudara muda Dongfang, ayo duduk, kami baru saja tiba. Setelah Lin Bai duduk, Bai Zan berkata sambil tersenyum, apakah kamu si Dongfang Bai mereka memanggilmu? Salah satu jenius jahat di tanah Lingnan. Benar saja, hidup ini menakutkan. Kamu datang ke sini untuk bertanya bagaimana cara melarikan diri. Bai Zan bertanya sambil tersenyum. Lin Bai tertegun dan segera melihat ke arah Jingsu dan Zuolian. Saya melihat keduanya tersenyum penuh arti. Lin Bai mengangguk dan berkata, ya, bukan permintaan saya untuk hidup di bawah pagar orang lain.
Bai Zan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya mengerti tujuan kedatangan Anda. Banyak prajurit yang baru saja tiba di setan laut luas kerajaan ingin melarikan diri dan kembali ke dinasti manusia, tetapi setelah bertahun-tahun, hampir tidak ada pejuang yang dapat melarikan diri dan kembali ke dinasti manusia. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Bai Zan berkata, laut yang luas kerajaan monster tidak sebanding dengan dinasti manusia. Di antara klan iblis, konsep wilayah sangat kuat. Bahkan jika klan iblis yang kuat tiba-tiba masuk ke wilayah klan iblis lain, itu akan menyebabkan pertempuran berdarah, biarkan sendirian seorang pejuang. Begini, di wilayah kerajaan iblis laut luas, sekarang, ini sepenuhnya didasarkan pada fakta bahwa klan iblis terpecah, dan berbagai klan iblis mendominasi satu area dan wilayah tersebut raja. Jika kita meninggalkan pegunungan Yunsi dan tidak lagi mendapat perlindungan dari klan ular putih, kita pasti akan masuk ke wilayah klan iblis lain dalam waktu kurang dari 3 hari. Ketika saatnya tiba, mereka masih akan menderita bencana. Klan iblis memiliki sedikit toleransi terhadap pejuang. Begitu keberadaan umat manusia ditemukan di kerajaan iblis laut luas, klan iblis akan segera membunuh mereka. Inilah sebabnya, setelah bertahun-tahun, klan iblis ayolah, alasan mengapa tidak ada prajurit yang bisa keluar dari negara iblis Haihan hidup-hidup adalah karena kamu baru saja keluar dari wilayah klan iblis ini dan memasuki wilayah klan iblis lain. Wajah Lin Bai menjadi sedikit gelap ketika dia mendengar Bai kata-kata Zan dan bertanya. Senior Bai Zan, pernahkah kamu berpikir untuk pergi? Kamu telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Apakah tidak ada cara lain? Bai Zan terkekeh dan berkata, kecuali kamu memiliki budidaya alam Yang Shen, jika tidak, akan sulit bagi orang kuat di alam Yin Sein untuk meninggalkan kerajaan iblis laut luas. Hanya ketika seseorang telah berkultivasi ke alam dewa yang barulah mungkin untuk berjuang keluar dari alam Yang Shen kerajaan iblis laut luas dan kembali ke wilayah manusia. Lin Bai mendengar suara Bai Zan. Segera merasakan di dalam hatinya, dan diam-diam mengambil keputusan. Terlepas dari semua kesulitan dan bahaya, Lin Bai harus kembali ke Sekte Pedang Tongtian dari kerajaan iblis laut luas. Tidak apa-apa. Saat aku berlatih di kerajaan monster laut luas, jiwa pedang pemakanku dapat digunakan secara maksimal. Lagi pula, yang paling diperlukan di sini adalah monster-monster, dan yang paling diperlukan adalah darah iblis. Sedikit cibiran muncul di hati Lin Bai. Sekarang di dinasti Litian, tingkat kultivasi Ye Jianjun mungkin hampir mencapai Yang Shen. Tempat ini mungkin menjadi jalan pintas bagiku untuk menyusulnya. Mungkin, dipaksa. Datang ke kerajaan monster laut luas kali ini akan menjadi milikku takdir. Nasib baik yang bisa mengejar 6 monster Lingnan. Lin Bai menjadi semakin bertekad di dalam hatinya. Akankah itu menjadi alam dewa yang segera? Beri aku cukup darah iblis, dan aku dapat dengan mudah menerobos ke alam dewa yang. Lalu aku akan memiliki kekuatan untuk kembali ke Sekte Pedang Tongtian. Lin Bai menjadi lebih tercerahkan ketika dia memikirkan ini. Bab 1402 Gunung Xiandong. Setelah lama mengunjungi Bai Zan, Lin Bai kembali ke guanya. Setelah kembali, Lin Bai mengeluarkan pedang iblis dan menyekanya dengan lembut. Pada saat ini, Zuo Lian dan Jing Su tiba, melihat pedang iblis di tangan Lin Bai, dan berkata dengan senyum tipis, saya tidak menyangka baik Demon Sein Dewei maupun Zhu Lai tidak mengambil pedang iblis ini. Lin Bai berkata sambil tersenyum, mereka mengambilnya, lalu kenapa? Pedang iblis memiliki roh. Selama aku belum mati, pedang iblis tidak akan mengenali orang lain sebagai tuannya. Bahkan jika mereka mendapatkannya, mereka ambil saja sepotong besi tua. Zhu Lai, dia tidak menyukai pedang iblis. Dia berpikir bahwa setelah mendapatkan potongan biji besi suci, dia bisa membuat pedang lain yang lebih baik dari pedang iblis. Hancurkan saga iblis gunung tidak akan datang untuk merebut pedang iblis. Dia tahu bahwa jika dia ingin mengambil pedang iblis dari tanganku kecuali aku mati, tapi dia telah menjelaskan bahwa dia tidak akan melakukan ini karena dia ingin menjualku untuk harga setinggi langit. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Jingsu bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu mengetahui pikiran Demon Sein Dewei? Lin Bai berkata, apakah kamu masih ingat bahwa ketika aku berada di arena pertarungan tadi, aku memotong separuh wajah Bai Feng dengan pedang. Jingsu dan Zuo Lian mengangguk ringan dan berkata, ya, Bai Feng jahat pada saat itu dan ingin melawanmu, tetapi dia dihentikan oleh pria bernama Bai Ling. Lin Bai berkata, itu benar. Jika dia adalah seorang prajurit yang dibeli oleh klan ular putih dengan harga murah. Saat aku memotong separuh wajah Bai Feng, Bai Ling akan segera mengeksekusiku. Tetapi dia tidak melakukan ini, yang berarti dia ingin menyingkirkannya. Demon Sein Dewei membelikanku dengan harga mahal. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Jingsu mengangguk sedikit, merasa bahwa Lin Bai benar, iya, jika aku memotong separuh wajah Bai Feng dengan pedangku, aku khawatir Bai Ling akan memerintahkanku untuk dibunuh.
Zuo Lian berkata, saudara muda Dongfang, Anda adalah seorang jenius tingkat monster yang dinilai oleh Menara Tianbao. Hanya ada 9 jenius tingkat monster di seluruh negeri Lingnan. Kekuatan apapun, apakah itu sekte, dinasti, atau klan monster, ingin memenangkan Anda. Sekarang, klan ular putih ingin memenangkan hatimu. Aku khawatir mereka tidak akan membiarkanmu, seorang monster jenius, mati sia-sia. Setidaknya mereka tidak akan membiarkanmu mati sampai mereka benar-benar menyerah untuk mencoba memenangkan hatimu. Lin Bai terkekeh dan berkata, jika klan ular putih benar-benar memiliki niat ini. Jika demikian, itu hanya memberi saya kesempatan untuk berlatih. Jika saya menerobos Yang Sen, saya dapat meninggalkan kerajaan monster laut luas. Jingsu berkata, tetapi sangat sulit untuk menerobos ke alam Yang Sen. Lin Bai berkata, saya memilikinya sendiri. Cara saya. Ketika Zuo Lian mendengar ini, dia segera bertanya dengan ekspresi gembira di wajahnya, junior saudara Dongfang, apakah Anda benar-benar yakin bisa menerobos ke alam Dewa Yang? Lin Bai tersenyum dan berkata, 9 dari 10 kemungkinannya bagus. Baik Jingsu dan Zuo Lian dengan wajah penuh kejutan, dia berkata, kalau begitu, saudara muda Dongfang, bisakah kamu membawa kami pergi bersama setelah kamu menerobos Yang Sen? Lin Bai tersenyum dan berkata, itu wajar. Jika aku benar-benar memiliki kekuatan itu, tentu saja aku akan membawamu bersamamu. Menjagamu. Zuo Lian berkata dengan heran, bagus sekali, ketika kita kembali ke Sekte Pedang Tongtian, kita harus memotong Zulai bajingan ini menjadi 5 bagian, begitu juga keluarga Zu. Lembah 10.000 setan. Orang-orang ini harus mati. Lin Bai berkata dengan dingin, untuk menyelesaikan masalah, kita harus pergi ke Zulai, keluarga Zu, dan lembah 10.000 setan. Biarkan mereka menunggu. Saat kita kembali, orang-orang ini semua akan mati. Lin Bai kata dengan dingin. Masalah ini harus dirahasiakan dan tidak diberitahukan kepada siapapun. Kalau tidak, kalau beritanya bocor, maka akan mendapat masalah. Jangan terlalu tidak sabar, anggap saja itu sebagai cobaan yang diberikan kepada kita oleh sekte. Oke, setelah kita lulus ujian dan kembali ke Sekte Pedang Tongtian, kekuatan seperti apa yang akan kita miliki saat itu? Jingsu dan Zuo Lian keduanya mengangguk sedikit. Mereka bertiga berbicara sampai tengah malam sebelum berpisah. Lin Bai duduk di dalam gua dan mulai berlatih. Dalam sekejap mata, setengah bulan kemudian, Lin Bai berkomunikasi dengan Bai Zhan berkali-kali dan mengetahui banyak berita. Siang hari itu, tiba-tiba terdengar suara lonceng di lembah ular putih. Jingsu dan Zuo Lian masih berada di gua Lin Bai saat ini. Ketika mereka mendengar bel, Jingsu berkata, Senior Bai Zhan berkata bahwa setelah mendengar bel, dia akan pergi ke lembah ular putih untuk bertemu. Apakah ada tugas untuk kita? Lin Bai berkata, ayo pergi dan melihat. Jingsu dan Zuo Lian mengangguk serempak dan berjalan menuju lembah ular putih. Di lembah ular putih, sekarang ada platform tinggi lainnya. Bai Zhan sedang berdiri di platform tinggi saat ini. Murid satu demi satu keluar dari gua di sekitar dinding batu dan berkumpul di sini. Bai Zhan berkata, klan ular putih menumbuhkan obat spiritual yang disebut rumput kiling di Gunung Xiandong. Setelah obat ini diminum oleh monster, dapat membuka kebijaksanaan spiritual. Ini sangat penting bagi klan ular putih. Tapi ramuan semacam ini tidak ada gunanya bagi para pejuang. Dalam beberapa hari terakhir, para prajurit dari kamp pertempuran ular putih yang menjaga Gunung Xiandong tiba-tiba dibunuh oleh sekelompok klan iblis yang kuat. Klan ular putih perlu mengirim orang-orang pergi dan terus jaga tempat ini. Tetapi bahaya di sini sangat tinggi. Rumput kiling akan menarik sejumlah besar monster untuk memperjuangkannya terlepas dari risiko nyawa mereka. Di antara mereka, ada banyak orang kuat dari 8 klan monster, jadi orang-orang dari klan ular putih tidak mau pergi ke sini. Penjaga. Jadi masalah ini diserahkan ke kamp perang ular putih kita. Bai Zhan mengatakan ini, wajahnya menjadi gelap. Di bawah, seorang pria dengan lengan patah yang telah lama mengikuti Bai Zhan bertanya dengan heran, semua prajurit di Gunung Xiandong mati lagi. Bukankah lebih dari 100 orang lewat lebih dari 20 hari yang lalu? Sangat cepat. Pria dengan lengan patah itu berseru. Banyak veteran kamp perang ular putih mengerutkan kening ketika mendengar tentang Gunung Xiandong. Bai Zhan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, siapapun yang ingin pergi ke Gunung Xiandong sekarang, datanglah padaku untuk mendaftar. Dibutuhkan 100 prajurit. Jika setelah 1 jam, masih belum ada 100 prajurit yang mendaftar, maka aku secara pribadi akan memanggil nama-nama itu. Mari kita mulai sekarang. Bai Zhan berkata tanpa daya. Wajah Lin Bai menjadi gelap, dan dia bergumam di dalam hatinya, perhatikan Gunung Xiandong dan rumput kiling. Akan ada sejumlah besar monster yang datang untuk merampok mereka, termasuk banyak orang kuat dari 8 klan monster. Ini adalah tempat yang bagus. Jingsu berkata pada saat ini, saudara muda Dongfang,
saudara senior Zuolian, dari nada suara senior Bai Zhan, Gunung Xiandong sepertinya bukan tempat yang baik. Zuolian mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, nah, lihatlah para veteran kamp perang ular putih itu. Nama Gunung Xiandong semuanya pucat. Tempat ini pasti sangat berbahaya. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, saya ingin pergi ke Gunung Xiandong. Zuolian dan Jingsu keduanya tampak ketakutan dan bertanya, adik junior Dongfang, Gunung Xiandong sangat berbahaya, mengapa kamu pergi ke sana? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, ini lebih baik daripada duduk di sini, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Zuolian dan Jingsu saling memandang, wajah mereka sedikit jelek. Jingsu berkata, saudara muda Dongfang, aku akan pergi bersamamu. Lin Bai memandang Jingsu dengan heran. Jingsu berkata, kamu berjanji padaku hari itu bahwa selama kamu cukup kuat, kamu akan membawaku meninggalkan kerajaan monster laut luas. Aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi padamu sekarang, aku akan menemanimu. Zuolian menggerutu giginya saat ini dan berkata, tidak apa-apa, bagaimanapun juga. Datang ke negeri iblis laut luas adalah jalan keluar yang sempit. Kakak muda oriental, aku akan menemanimu. Tetapi jika suatu hari, kakak muda timur, tingkat kultivasimu mencapai level tersebut Yangshen, dan Anda berencana untuk meninggalkan negeri iblis laut luas, saya harap kakak muda dapat melihatnya. Dengan pendampingan dan perlindungan kakakku sepanjang jalan. Lin Bai berkata, kakak senior Jingsu, kakak senior Zuolian, jangan khawatir, jika suatu saat aku benar-benar berencana meninggalkan kerajaan iblis laut luas, aku pasti akan membawa kalian berdua bersamaku. Sialan. Meskipun Zuolian dan Jingsu telah bergabung dengan Sekte Pedang Tongtian sejak lama sebelum Lin Bai, bakat dan kultivasi mereka dianggap sangat rendah di antara murid batin. Agar mereka berdua mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menerobos ke alam Yangsen, saya khawatir itu akan memakan waktu 100 tahun, atau bahkan lebih lama. Tapi Lin Bai berbeda. Potensi jenius tingkat iblis, penguasa pedang iblis, dan roh bela diri tingkat dewa semu yang dinilai oleh Menara Tianbao membuat Zuolian dan Jingsu percaya bahwa Lin Bai dapat menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Sungai yang sedalam waktu singkat. Tuhan, waktu yang singkat ini mungkin besok, mungkin 1 tahun, mungkin 10 tahun, tetapi waktu ini jauh lebih cepat daripada keduanya. Bab 1403 Gelang Ular Putih. Senior Bai Zhan, aku akan pergi ke Gunung Xiandong. Aku juga pergi. Aku juga pergi. Lin Bai, Zuolian, dan Jingsu berbicara satu demi satu. Bai Zhan memandang mereka bertiga, matanya menjadi gelap, dia sedikit tidak mau melepaskan Lin Bai, lagi pula, Bai Zhan, si jenius jahat, tidak ingin membiarkannya mati. Bai Zhan berkata, Zuolian, Jingsu, kalian berdua boleh pergi. Tapi Dongfang Bai, saya menyarankan kalian untuk tidak pergi. Lin Bai berkata, Senior Bai Zhan, saya sudah memutuskan untuk pergi. Bai Zhan melihatnya. Lin Bai begitu bertekad sehingga dia awalnya ingin menghentikannya, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tidak mengatakannya. Dia hanya bisa mengangguk tak berdaya, siapa lagi? Sejak Dongfang Bai pergi, maka aku juga akan melakukannya. Pergi. Aku akan pergi juga. Ikut sertakan aku. Lagi pula, jika kamu datang ke kerajaan iblis laut luas, kamu akan mati dan terlahir kembali. Para prajurit dari Sekte Pedang Tongtian berbicara satu sesudah yang lain. Segera, lebih dari 100 prajurit telah mendaftar. Lin Bai berbalik dan melihat bahwa hampir semuanya adalah murid Sekte Pedang Tongtian yang meminta untuk pergi ke Gunung Xiandong. Namun, tidak ada satupun veteran kamp pertempuran ular putih yang berbicara. Ke atas. Bai Zhan berkata, baiklah, 100 orang saja, ikut aku akan membawamu ke Gunung Xiandong. Setelah mengatakan itu, Bai Zhan memimpin 100 orang keluar dari lembah kamp perang ular putih. Veteran berlengan satu itu melihat ke arah Lin Bai dan yang lainnya pergi, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Hei, aku ingin tahu berapa hari murid Sekte Pedang Tongtian ini dapat bertahan di Gunung Xiandong. Yang lain veteran berkata, bagaimanapun, kasus Gunung Xiandong adalah 100 orang akan datang ke kamp pertempuran ular putih setiap bulan. Ini adalah kasus setiap bulan. Tidak peduli seberapa keras murid-murid Sekte Pedang Tongtian ini melawan langit, mereka tidak akan bisa bertahan paling lama sebulan. Kalau beruntung, kamu akan kehilangan lengan atau kaki seperti kami, tapi kamu masih bisa bertahan. Tapi kalau kurang beruntung, kamu akan langsung mati. Sekelompok veteran berkumpul dan menyaksikan. Saat Lin Bai dan yang lainnya pergi, mereka semua menghela nafas. Gunung Xiandong jauh dari pegunungan Yunsi klan ular putih, dibutuhkan 7 hari untuk bolak-balik. Saat ini, Bai Zhan mengajak Lin Bai dan yang lainnya untuk mengambil perahu spiritual dari klan ular putih, lalu pergi ke Gunung Xiandong. 7 hari kemudian,
Di depan adalah Gunung Xiandong. Bai Zan berdiri di atas perahu roh dan memandangi sebuah gunung di pegunungan luas di depan. Lin Bai berdiri di samping Bai Zan, menunduk dan berkata, dalam jarak 100.000 mil dari tempat ini, terdapat pegunungan yang dikelilingi oleh racun dan tumbuh-tumbuhan yang menjulang tinggi. Mengapa klan ular putih memilih tempat ini untuk menanam rumput kiling? Bai Zan tersenyum. Berkata, rumput kiling tidak dapat ditanam dimanapun. Klan ular putih menghabiskan banyak upaya untuk menemukan tempat ini. Jika rumput kiling dapat ditanam di sebidang tanah manapun, maka benda ini tidak akan menarik. Begitu banyak monster yang datang untuk memperjuangkannya. Lin Bai mengangguk tiba-tiba. Perahu roh perlahan turun dan mendarat di puncak Gunung Xiandong. Bai Zan berkata dengan penuh arti, Dongfang Bai, aku tidak ingin kamu tinggal. Sekarang aku bisa memberimu kesempatan untuk kembali bersamaku. Ya, dia adalah seorang jenius tingkat monster yang dinilai oleh Menara Tianbao. Selama kamu diberi waktu, kamu pasti bisa keluar dari kerajaan monster laut luas. Mengapa kamu harus bekerja keras saat ini? Kata Bai Zan dengan tenang. Lin Bai tersenyum dan berkata, terima kasih, saudara Bai Zan, aku sudah mengambil keputusan. Hei, Bai Zan menghela nafas tak berdaya. Perahu roh mendarat, dan 3 prajurit berlumuran darah berdiri di bawah. Melihat Bai Zan di atas perahu roh, mereka berteriak kaget, saudara Bai Zan, apakah Anda di sini untuk menjemput kami? Apakah kamu di sini untuk menjemput kita? Ketiga prajurit ini berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Yang satu tidak memiliki tangan kiri, yang satu tidak memiliki tangan kanan, dan yang lainnya tidak memiliki kaki. Luka di tubuh mereka berlapis tidak rata, dan sepertinya mereka terkoyak hidup-hidup. Ketika mereka bertiga melihat Bai Zan, wajah mereka menunjukkan keterkejutan dan keinginan, seolah ingin mengikuti Bai Zan dan segera pergi dari sini. Bai Zan berkata, maaf, aku di sini untuk menjemputmu. Tunggu sebentar, aku akan memberitahu mereka sesuatu dan mengantarmu kembali. Ketika ketiga orang itu mendengar kata-kata Bai Zan, mereka berkata, wow, dengan penuh semangat. Dia menangis dan berkata, baiklah, saudara Bai Zan, beritahu mereka secepatnya. Bai Zan melihat ketiga orang ini benar-benar ketakutan, dan segera berkata kepada Lin Bai dan yang lainnya, tempat ini adalah Gunung Xiandong, dan itu juga tempat yang kamu jaga. Gunung Xiandong hanya memiliki satu pintu masuk yang mengarah ke gunung. Rumput kiling ditanam di gunung. Kamu hanya perlu menjaga pintu masuk ini. Ini, benarkah? Ini juga alasan mengapa tempat ini disebut Gunung Gua Peri, karena gua ini seperti gua peri, menarik sejumlah besar monster ke sini. Setiap 2 bulan sekali, orang-orang kuat dari klan ular putih akan datang di sini untuk memeriksa rumput pencerah roh. Sudah matang. Bai Zan berkata, hampir saja. Lin Bai dan yang lainnya mengerti bahwa itu sebenarnya sangat sederhana, cukup jaga pintu masuk gua. Bai Zan memberikan pengingat terakhir, jangan berpikir untuk melarikan diri. Ini adalah kerajaan monster laut luas. Bahkan jika kamu melarikan diri dari Gunung Xiandong saat ini, dalam 10 hari, kamu akan ditangkap oleh klan ular putih atau mati di tempat lain. Di tangan klan iblis. Lagi pula, ini adalah gelangmu. Saat dia berbicara, Bai Zan mengeluarkan banyak gelang perak putih dari tas penyimpanannya dan mendarat di depan setiap prajurit. Lin Bai bertanya, apa ini? Lin Bai melihat gelang itu. Gelang itu tampak seperti ular putih yang melilit kota. Bai Zan berkata, kamu bisa menyebut gelang ini gelang ular putih. Gelang ini hanya memiliki satu fungsi, yaitu menggunakan semacam harta spiritual klan ular putih untuk mengunci dan melacak jejak gelang tertentu. Sebenarnya, itulah masalahnya. Untuk mencegahmu melarikan diri. Ada lingkaran sihir khusus dan batasan pada gelang ini. Setelah kamu memakainya, kecuali klan ular putih membantumu membukanya, jika tidak, dengan kekuatanmu saat ini, kamu akan melakukannya. Tidak dapat menggunakannya tanpa budidaya alam yang sen. Itu dirusak dengan kekerasan, kata Bai Zan. Setelah Lin Bai mendengar ini, wajahnya menjadi gelap. Mata Zuolian dingin, mengenakan gelang itu berarti kamu diawasi di mana-mana. Jingsu juga sedikit enggan dan berkata, saudara muda Dongfang, apakah kamu ingin memakainya? Lin Bai mengambil gelang itu dan langsung memakainya. Pergelangan tangannya di atas, gelang ular putih tampak seperti memiliki gigi ketika dipakai, dengan beberapa duri tajam menusuk pergelangan tangan Lin Bai. Bawalah bersamamu, kata Lin Bai ringan. Lin Bai melihat gelang ular putih dengan senyum menghina di bibirnya. Bagi Lin Bai, gelang ular putih ini hanyalah palsu. Setelah Lin Bai tidak lagi ingin dikendalikan oleh klan ular putih, dia dapat dengan mudah membukanya dengan langsung menggunakan teknik rahasia jiwa bela diri. Hancurkan yang terlarang. Melihat Lin Bai memakai gelang itu, prajurit lain mengikutinya satu persatu, Zuolian, Jingsu dan yang lainnya semuanya memakai gelang.
Bai Zan berkata pada saat ini, saya ingin mengingatkan Anda bahwa dalam gelang ular putih ini, pemiliknya dapat langsung meracuni orang-orang kuat di alam Yang Sen. Begitu mereka mengetahui bahwa Anda telah melarikan diri, klan ular putih hanya perlu untuk mengaktifkan lingkaran sihir di udara, dan racun itu akan dituangkan ke dalam darahmu, dan itu akan berakibat fatal seketika. Jika Anda tidak memiliki budidaya alam Yang Sen dan ingin menggunakan kekerasan untuk menghancurkannya secara instan gelang itu, maka saya menyarankan kamu untuk tidak mati, karena sekali kamu menggunakan gelang itu, gunakan kekerasan untuk membukanya. Jika tidak pecah pertama kali, racun akan langsung dituangkan ke dalamnya. Desis. Setelah mendengar ini, wajah Zuolian dan Jing Su menjadi pucat. Prajurit lainnya menatap Bai Zan dengan mata lebar dan wajah marah. Bai Zan mengangkat pergelangan tangannya, memamerkan gelang ular putih di pergelangan tangannya, dan berkata, jangan lihat aku seperti itu, aku juga memakainya. Bab 1404 Hati-hati di malam hari. Melihat Bai Zan juga memiliki gelang ular putih di tangannya, semua orang merasa sedikit lebih tenang. Bai Zan berkata, kalau begitu, ayo kembali dulu. Mendengar bahwa Bai Zan akan kembali, ketiga prajurit itu naik ke perahu roh dengan penuh semangat, dengan kegembiraan dan kegembiraan di wajah mereka. Bai Zan terbang ke langit dengan perahu rohnya. Ketiga prajurit itu berkata kepada Lin Bai dan yang lainnya, teman-teman, ini pertemuan pertama kita, dan tidak ada hadiah ucapan selamat yang baik. Saya ingin mengingatkan Anda, hati di malam hari. Ketiga prajurit itu memandang Lin Bai dan yang lainnya dengan rasa kasihan di wajah mereka. Kemudian perahu roh itu terbang menjauh, dan kelegaan muncul di wajah mereka. Saya khawatir mereka senang karena mereka tidak akan pernah datang ke Gunung Xiandong lagi dalam hidup ini. Saat Bai Zan pergi, lebih dari 100 murid Sekte Pedang Tongtian melihat sekeliling. Persetan, Paman, aku tidak akan menunggu di sini untuk mati. Pada saat ini, seorang pejuang berteriak dengan dingin, siapapun yang ingin melarikan diri, ikuti aku. Murid itu berteriak. Mendengar ini, banyak murid Sekte Pedang Tongtian yang sedikit tersentuh. Bahkan Zuolian dan Jing Su punya ide ini. Pada saat ini, seorang murid berkata, Saudara Lukang, meskipun kita ingin melarikan diri, kita harus melepaskan gelang ular putih ini terlebih dahulu. Murid bernama Lukang menundukkan kepalanya dan memandangi gelang ular putih itu dengan mata jahat. Raut wajahnya membuatnya ingin menghancurkan gelang ini dengan kekerasan. Bang! Ah! Tepat pada saat ini, terdengar suara keras, diikuti dengan jeritan. Lin Bai terkejut dan melihat ke atas. Di kejauhan, seorang murid dari Sekte Pedang Tongtian mencoba menggunakan kekerasan untuk mematahkan gelang ular putih, tetapi gagal, sebaliknya, daging dan darahnya langsung berubah menjadi ketiadaan, meninggalkan kerangka putih berserakan di tanah. Melihat nasib murid ini, banyak murid Sekte Pedang Tongtian merasa merinding. Lukang berteriak, jangan khawatir tentang gelang ular putih ini untuk saat ini. Setelah kita melarikan diri dari kerajaan monster laut luas dan kembali ke Sekte Pedang Tongtian, kita dapat meminta para tetua alam Yang Shen untuk membukanya. Tanyakan aku lagi, siapa yang mau? Ayo pergi bersama, Lukang bertanya. Pada saat ini, banyak pejuang yang terbujuk dan berteriak, sial, skenario terburuknya adalah kematian. Nasibku masih ada di tanganku sendiri. Aku akan pergi juga. Kalau begitu, masukkan. Aku. Masih ada lagi dari 100 prajurit di sini, dan hampir 30 prajurit ingin mengikuti Lukang. Lukang memandang Lin Bai saat ini dan bertanya, Dongfang Bai, kamu adalah seorang jenius tingkat monster yang dinilai oleh Menara Tianbao. Apakah kamu bersedia menunggu di sini untuk mati? Kamu harus memahaminya. Dengan bakatmu sebagai monster tingkat jenius, kembali ke Sekte Pedang Tongtian pasti akan dikembangkan oleh Sekte Pedang, dan akan naik ke tingkat yang sangat tinggi di masa depan, menjadi kekuatan yang kuat di Tanah Lingnan. Apakah kamu tidak pergi? Kata Lukang, melihat Lin Bai. Lin Bai merenung sejenak dan berkata, jika kamu ingin pergi, pergilah. Tetapi sebagai sesama murid, saya harus mengingatkan kamu bahwa klan ular putih telah membuat kesepakatan dengan lembah 10.000 iblis begitu lama. Para prajurit yang datang ke kerajaan iblis laut luas sangat jelas sekali, klan ular putih pasti telah bertemu dengan para pejuang dan melarikan diri, tetapi tak satu pun dari mereka yang bisa bertahan. Saya menyarankan Anda untuk berpikir dua kali. Tentu saja, jika Anda bersikeras saat pergi, aku tidak akan tinggal. Lagi pula, setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Setelah selesai berbicara, Lin Bai berjalan menuju sebuah gua di Gunung Xiandong. Lin Bai sangat ingin tahu seperti apa rupa rumput kiling ini. Lin Bai masuk ke dalam gua. Lukang memandang Lin Bai dan berkata dengan nada menghina, oh, kamu pengecut. Kamu masih jenius tingkat monster. Kamu benar-benar telah kehilangan reputasimu. Lalu kamu tunggu saja di sini untuk mati. Setelah kamu mati, kamu akan pergi ke dunia bawah. Mari kita lihat apakah kamu masih monster jenius.
Ketika Lukang mengucapkan kata-kata ini, Lin Bai sudah masuk ke dalam gua. Meskipun Lin Bai mendengarnya, Lin Bai tidak menanggapi. Berjalan ke dalam gua, Lin Bai mengikuti jalan itu dan segera sampai ke pedalaman. Pada saat ini, Lin Bai terkejut saat mengetahui bahwa jantung Gunung Xiandong telah dilubangi oleh klan ular putih, dan ada tanah datar yang luas di dalamnya. Namun kini, di lahan datar tersebut, tumbuh rerumputan hijau. Rerumputan ini seukuran telapak tangan, sangat indah, memancarkan cahaya hijau, dan tidak terlihat seperti makhluk fana. Lin Bai melihat sekeliling dan menemukan ada sekitar 100.000 rumput kiling di sini. Setelah lama menonton, Zuo Lian dan Jing Su tiba di jantung gunung. Jing Su berkata, apakah ini rumput kiling? Sangat indah. Lin Bai terkekeh dan berkata, Lukang sudah pergi. Zuo Lian berkata dengan sungguh-sungguh, dia pergi, dan dia mengambil hampir 30 banyak murid yang hampir mencapai tingkat ketiga tingkat alam Yin Sein. Lin Bai mengangguk sedikit. Zuo Lian tampak sedikit enggan, tetapi dia ragu-ragu untuk berbicara. Lin Bai tersenyum dan berkata, saudara senior Zuo Lian, katakan saja apa yang kamu inginkan. Zuo Lian berkata, saudara muda Dongfang, saya pikir Lukang melakukan hal yang benar. Nasib seharusnya ada di tangannya sendiri. Mungkin jika kita melarikan diri sekarang, kita masih bisa ada secercah harapan. Jingsu juga memasang ekspresi serius di wajahnya. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, kakak senior Jingsu, apakah menurutmu juga begitu? Jingsu mendengar pertanyaan Lin Bai dan tersenyum, aku tidak percaya pada Lukang, tapi aku percaya pada kakak muda Oriental. Tapi, menurutku Lukang Kang benar, takdirmu ada di tanganmu sendiri. Kata Jingsu dengan tenang. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, melarikan diri. Jika kamu melarikan diri, kemana kamu akan pergi? Zuo Lian berkata, kalau begitu secara alami kembali ke Sekte Pedang Tongtian dan kembali ke dinasti Litian. Lin Bai bertanya, di mana dinasti Litian? Ke arah mana? Ke arah mana Sekte Pedang Tongtian? Ini. Zuo Lian terdiam sesaat. Lin Bai berkata, kamu tidak memiliki peta atau arah dari kerajaan monster laut luas. Di mana kamu bisa lari? Berlari seperti lalat tanpa kepala. Jangan lupa, ini bukan negara kota umat manusia, tempat ini milik ras iblis. Tidak ada keadilan di wilayah klan iblis. Begitu kamu masuk ke wilayah klan iblis lain, kamu akan dibunuh seketika. Bahkan jika kamu memiliki peta di tangan, itu tidak mudah untuk melarikan diri, apalagi Lukang dan yang lainnya, kita bahkan tidak memiliki peta, jadi kita hanya bisa mengikuti perasaan kita. Jika kita bertemu monster dengan kekuatan lebih rendah, kita bisa bertahan 1 hari lagi. Jika kita bertemu monster dengan kekuatan lebih tinggi, kita tidak akan bertahan bahkan 1 hari pun. Inilah yang terjadi. Setelah mereka pergi, apa yang akan terjadi? Mata Lin Bai berkilat dengan mata dingin. Mendengar analisis Lin Bai, Jingsu dan Zuo Lian merasa menggigil di sekujur tubuh mereka. Diam-diam mereka senang karena telah menekan dorongan hati mereka dan tidak pergi bersama Lukang. Zuo Lian tersenyum pahit dan berkata, saya tidak menyangka saudara muda Dongfang melihat situasinya dengan begitu jelas. Lin Bai berkata dengan ringan, bukannya saya melihat situasinya dengan jelas, tetapi Anda terlalu bodoh. Zuo Lian dan Jingsu tampak malu. Ingat apa yang Bai Zan katakan, tanpa budidaya alam Yangshen, tidak mungkin meninggalkan kerajaan iblis laut luas. Bahkan jika Anda memiliki budidaya alam Yangshen, meninggalkan kerajaan iblis laut luas adalah jalan keluar yang sempit. Bai Zan menyebutkannya berkali-kali. Jelas dia memiliki pemahaman tentang budidaya Yangshen. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Bai Zan, seorang pejuang manusia, bersedia menjadi budak seumur hidup di bawah klan ular putih dari kerajaan iblis laut luas? Tentu saja dia tidak mau. Dan dia pasti sudah memikirkan cara untuk meninggalkan kerajaan monster laut luas. Tetapi satu-satunya cara yang dia temukan adalah dengan berkultivasi di alam Yangshen. Lin Bai berkata dengan ringan, itulah mengapa dia alasan berkultivasi di alam Yangshen telah disebutkan berkali-kali. Jingsu dan Zuo Lian tiba-tiba merasa tercerahkan ketika mendengar kata-kata Lin Bai. Ya, karena Bai Zan adalah seorang pejuang manusia, bagaimana dia bisa bersedia tinggal di kerajaan iblis laut luas selama sisa hidupnya. Dan dia telah tinggal di sini selama lebih dari 20 tahun, tetapi dia belum pergi. Apakah dia benar-benar tidak ingin pergi? Tidak, dia hanya menunggu kesempatan. Lin Bai tersenyum dan berkata, Bai Zan datang lebih awal dari kita, tahu lebih banyak dari kita, dan memiliki informasi lebih baik dari kita. Jelas, dia tidak mempercayai kita. Ada banyak hal yang tidak dia katakan. Dan ini budidaya alam Yangshen adalah satu-satunya hal yang dia sebutkan berkali-kali. Karena dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Selama dia memiliki budidaya alam Dewa Yang, dia dapat berjuang untuk kembali ke dinasti manusia. Bab 1405 Kerajaan Monster Laut yang Luas.
Anda telah memancing serigala ke dalam rumah. Lin Bai memandang rumput kiling untuk waktu yang lama di jantung gunung. Zuo Lian berkata, saudara muda Dongfang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Bai terkekeh dan berkata, latihan, lalu tunggu klan iblis datang dan merebut rumput pengungkap roh. Apa? Tunggu sampai mereka melakukannya merebutnya. Jingsu dan Zuo Lianyi berkata wajah berkata dengan ngeri. Lin Bai tersenyum dan berkata, ayo keluar dan menemui murid-murid sekte pedang Tongtian yang belum pergi. Kita harus memberi mereka kepastian. Zuo Lian dan Jingsu menemani Lin Bai dan berjalan keluar gunung. Pada saat ini, di luar gua, lebih dari 70 murid sekte pedang Tongtian yang tertinggal tampak bingung dan membosankan. Mereka tidak tahu bagaimana cara bertahan hidup di negara asing ini. Lin Bai, Jingsu, dan Zuo Lian berjalan keluar dan melihat kebingungan di wajah para murid di sini. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, saudara dan saudari, tolong dengarkan aku. Karena kamu tidak memilih untuk pergi bersama Lukang, kamu harus menjaga gua itu sekarang. Sekarang bukan waktunya bagi kita untuk berkecil hati. Kita harus berlatih keras dan meningkatkan kultivasi kita sebelum kita dapat menemukan cara untuk meninggalkan kerajaan iblis laut luas dan kembali ke sekte pedang Tongtian. Lin Bai berkata dengan tenang. Namun beberapa kata ini sepertinya tidak menarik perhatian para murid ini. Beberapa murid bahkan mendengar kata-kata Lin Bai dan tersenyum menghina, saya tidak bisa kembali. Ini adalah kerajaan monster laut luas. Ini sedekat dinasti Litian. Kekuatan kita rendah, apalagi kembali ke dinasti Litian. Bahkan jika kamu meninggalkan wilayah iblis kerajaan iblis laut luas, itu akan sulit. Lin Bai mendengar kata-kata murid ini dan berkata dengan tenang, selama kamu melakukan apa yang aku katakan, ketika aku sudah siap sepenuhnya, aku akan membawamu bersama aku. Kembali ke dinasti Litian. Klik. Mendengar kata-kata Lin Bai, sebagian besar murid yang kebingungan saat ini terbangun, memandang Lin Bai, dan bertanya dengan heran. Saudara muda Dongfang, apa yang kamu katakan? Apakah kamu punya cara untuk membawa kami kembali? Apa yang terjadi? Murid-murid ini bertanya dengan penuh semangat seolah-olah mereka sedang memegang sedotan penyelamat. Lin Bai berkata, selama kamu menerobos alam Yangshen, kamu dapat berjuang kembali ke dinasti Litian. Mungkin seseorang dengan kekuatan tempur alam Yangshen dapat melakukannya. Lin Bai memandang murid ini dan dikatakan. Mendengar metode Lin Bai, semua orang kecewa, dan murid itu berkata lagi, haha, alam Yangshen, berapa banyak prajurit kita di sini yang dapat menerobos alam Yangshen? Berapa banyak dari kita yang dapat memiliki kekuatan tempur alam Yangshen? Lin Bai berkata dengan tegas, saya bisa melakukannya. Selama Anda mendengarkan kata-kata saya dan melakukan apa yang saya katakan, dalam waktu setengah tahun, saya pasti akan memiliki kekuatan tempur alam Yangshen. Kalau begitu, aku akan membawamu kembali. Bersamaku, Sekte Pedang Tongtian akan menyelesaikan masalah dengan Zhu Lai, dengan keluarga Zhu, dan dengan lembah 10.000 setan. Apakah kamu tidak membenci mereka? Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Lin Bai bertanya. Benci? Bagaimana mungkin aku tidak membenci? Jika bukan karena mereka, bagaimana kita bisa berada dalam situasi ini sekarang di mana kita hanya ikan dan daging dan manusia adalah pendekar pedang? Ketika murid itu mendengar Lin Bai menyebut Zhu Lai, sang Zhu keluarga, dan lembah 10.000 setan, wajahnya menjadi pucat. Ada kemarahan. Murid lainnya juga seperti ini, dengan wajah penuh amarah. Tetapi murid itu berkata lagi, tetapi mengapa kami harus mempercayaimu? Lin Bai berkata dengan tegas, hanya karena aku, Dong Fa Bai, adalah seorang jenius tingkat iblis yang dinilai oleh Menara Tianbao dan penguasa pedang iblis. Ini, apakah itu cukup Lin Bai menatap murid ini dan berkata dengan tegas. Murid ini tidak bisa berkata-kata oleh kata-kata Lin Bai. Hanya karena saya seorang jenius tingkat monster yang dinilai oleh Menara Tianbao. Hanya karena aku adalah ahli pedang dari salah satu dari 5 pedang dewa, iblis, makhluk abadi, dan hantu di Lingnan. Murid ini tahu di dalam hatinya bahwa ini sudah cukup. Entah dia seorang jenius tingkat monster atau ahli pedang iblis, salah satu dari gelar ini sudah cukup untuk menghancurkan sejumlah besar orang jenius di Lingnan. Zuo Lian berkata pada saat ini, Saudara Nisiong, saya percaya bahwa saudara muda Oriental dapat melakukannya. Jingsu juga berkata, saudara-saudara, saya juga percaya bahwa saudara muda Timur dapat melakukannya. Jika dia adalah monster jenius tingkat, jika kita tidak bisa melarikan diri dari kerajaan iblis laut luas, bagaimana murid biasa-biasa saja sepertiku bisa melarikan diri dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri? Jingsu dan Zuo Lian menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Ya, bahkan jika si jenius jahat pun tidak bisa melarikan diri, lalu bagaimana kita bisa melarikan diri? Ahli pedang dari pedang iblis. Ini luar biasa.
Saya pikir mengikuti Dong Fang Bai lebih dapat diandalkan daripada mengikuti Lu Kang spekulasi. Dong Fang Bai adalah juga seorang jenius tingkat iblis, dan ahli pedang iblis. Saudara muda Dong Fang, saya percaya bahwa, apapun yang Anda ingin saya lakukan, saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Saudara muda Dong Fang, saya juga percaya di dalam dirimu, mulai sekarang sejak awal, aku akan mematuhi perintahmu dan tidak pernah menolak. Saudara muda Dong Fang, katakan padaku, apa yang kamu ingin kami lakukan? Kata murid-murid dari Sekte Pedang Tongtian dengan penuh semangat. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata Lin Bai memberi para murid ini harapan untuk kembali ke Sekte Pedang Tongtian hidup-hidup. Lin Bai mengangguk puas, memandang Ni Xiong, dan bertanya, bagaimana denganmu? Kakak senior Ni Xiong. Ni Xiong, seorang prajurit di alam suci Yin tingkat keempat, adalah prajurit dengan tingkat kultivasi tertinggi di antara para murid di sini. Wajah Ni Xiong tidak yakin. Setelah berpikir lama, dia menghela nafas tak berdaya, ya, jika kamu, monster jenius, tidak bisa melarikan diri, lalu bagaimana kita bisa melarikan diri? Adik laki-laki, Dong Fang, Ni bersedia melayaniku. Ni Xiong membungkuk dan memberi hormat pada Lin Bai, memilih untuk mempercayai Lin Bai. Yah, menghitungku, total ada 72 prajurit di sini. Dong Fang Bai bersumpah jika aku memiliki kemampuan, aku pasti akan bertemu dengan kalian semua dan membawa mereka kembali ke Sekte Pedang Tongtian. Pergi dan selesaikan akun. Dengan musuh kita bersama. Pergi dan temukan mereka. Zhu Lai menyelesaikan rekeningnya. Pergi ke keluarga Zhu untuk menyelesaikan rekeningnya. Pergi ke lembah 10.000 setan untuk menyelesaikan rekeningnya. Beritahu mereka apa yang terjadi akan terjadi jika mereka menyinggung kita. Lin Bai meraung kegirangan, suaranya penuh amarah. Semua pembudidaya pedang di sini mengepalkan tangan mereka. Dari mata mereka, Lin Bai melihat kebencian terhadap Zhu Lai, kebencian terhadap keluarga Zhu, dan kebencian terhadap lembah 10.000 setan. Lin Bai berkata, tetapi sekarang kita harus meningkatkan kekuatan kita terlebih dahulu dan menemukan cara untuk meninggalkan kerajaan monster laut luas. Sekarang, saya ingin Anda membuang kebencian dan kemarahan di hati Anda, gunakan kemampuan Anda, dan lakukan yang terbaik untuk meningkatkan kultivasimu. Tingkatkan. Kita harus menggunakan metode kita sendiri sehingga kita dapat kembali ke Sekte Pedang Tongtian hidup-hidup. Zhuo Lian dan Jingsu keduanya tampak bersemangat ketika Lin Bai berkata, saudara muda Dong Fang, beritahu kami saja apa yang kamu ingin kami lakukan. Ni Xiong juga berkata, ya, apa yang harus kami lakukan? Lin Bai berkata, masih ada 10 jam sebelum matahari terbenam. Saya ingin Anda mengendalikan semua gunung dalam radius ribuan mil di sekitar Gunung Xiandong. Setelah binatang iblis melangkah ke radius 10.000 mil, Anda akan menemukannya. Saya akan mengubah area 10.000 mil ini menjadi medan pembunuhan untuk membunuh monster. Aku ingin semua monster yang melangkah dalam radius 10.000 mil mati di bawah pedangku. Kata Lin Bai ringan. Saat Lin Bai selesai berbicara, semua prajurit di sini mengerutkan kening dan mulai berpikir tentang bagaimana mengendalikan area seluas 10.000 mil ini. Ini mudah. Meskipun saya seorang kultivator pedang, saya kadang-kadang suka menghususkan diri pada seni lingkaran sihir. Dulu, ketika saya sedang berlatih dan tidur di pegunungan, saya akan membuat lingkaran sihir di sekitar akomodasi. Suatu kali monster masuk, aku akan menyadarinya, kata Jingsu ringan. Saya bisa membuat lingkaran sihir, tetapi jika lingkaran sihir ini ingin menempuh jarak ribuan mil, saya memerlukan sesuatu dan sejumlah besar tenaga untuk bekerja sama dengan saya. Kata Jingsu. Ketika Ni Xiong mendengar ini, dia langsung berkata, adik perempuan Jingsu, aku bisa bekerja sama denganmu. Aku juga bisa. Kakak senior Jingsu, apa yang ingin kamu lakukan? Atur saja. Zhuo Lian berkata, kita dapat mengatur beberapa prajurit penjaga tersembunyi di pegunungan dan memantau setiap gerakan di pegunungan, kalau-kalau ada monster yang menghindari lingkaran sihir menyelinap masuk. Tepat setelah Zhuo Lian selesai berbicara, murid lain berkata, saudara senior Zhuo Lian, saya dapat membantu dalam hal ini, semangat bela diri saya adalah seni bersembunyi. Saya mungkin bukan lawan Anda dalam hal ilmu pedang, tetapi jika saya ingin bersembunyi, Anda mungkin tidak dapat menemukan saya. Saya juga bisa melakukannya. Semangat bela diri saya adalah tipe kecepatan. Dengan semangat bela diri saya, bahkan jika saya ditemukan oleh monster, saya dapat melarikan diri tepat waktu. Teknik gerakan yang saya kembangkan adalah teknik gerakan yang sangat kuat. Sebelum saya menjadi anggota dari Sekte Pedang Tongtian, saya dulunya adalah seorang pembunuh. Mahir dalam seni penyembunyian dan pembunuhan. Para prajurit ini, Anda berbicara kepada saya satu persatu, memberitahu saya kekuatan Anda satu demi satu. Lin Bai berkata dengan penuh semangat, baiklah, semuanya, tunjukkan kekuatan magismu. Saya tidak peduli metode apa yang kamu gunakan.
Saya akan mengendalikan gangguan apapun dalam radius ribuan mil. Selain itu, jika kamu menemukan monster yang memiliki kemampuan untuk kamu bunuh, bunuhlah secara langsung, lalu bawakan mayatnya kepadaku. Ingatlah untuk menyimpan darah monster itu. Zulian mengikuti kata-kata Lin Bai dan berkata, jika ada monster yang tidak bisa kamu bunuh, jika ada monster, gunakan telegraf untuk memberi tahu kami. Nixiong berkata, ya, saya memiliki tingkat kultivasi tertinggi di sini. Jika ada saudara junior yang bertemu monster yang merepotkan, kirimkan saja kirim telegram kepadaku dan aku akan segera datang untuk membantu. Ya, sekelompok murid mengangguk penuh semangat, semua kekecewaan, keputusasaan, dan kebingungan sebelumnya terhapus. Lin Bai terkekeh dan berkata, saudara-saudara, jangan menganggap tempat ini sebagai dilema, anggap saja tempat ini sebagai pengalaman yang diatur oleh sekte untuk kami. Tunjukkan saja kemampuan dan metode Anda. Oke, sekelompok prajurit. Respons yang berapi-api. Segera, Jingsu memimpin Rentou untuk membuat lingkaran sihir, dan Zuolian memimpin prajurit yang mahir dalam teknik bersembunyi untuk mendirikan pos penjagaan. Lin Bai berdiri di depan gua, memandangi kerajaan iblis laut yang luas di kejauhan, dan lapisan awan gelap berkumpul di awan. Lin Bai mencibir dan berkata, kerajaan iblis laut luas, kamu baru saja memancing serigala ke dalam rumah. Jika aku, Lin Bai, tidak pergi selama sehari, kerajaan iblis laut luasmu tidak akan memiliki kedamaian selama hari. Beberapa orang mengatakan bahwa kemanapun aku pergi, akan ada mayat di mana-mana. Kata No, dulu aku berpikir ini adalah hal yang sangat menyedihkan, tapi sekarang tampaknya ini adalah hal yang baik. Tanda hubung. Bab 1406 monster itu menyerang. Semua murid sekte pedang Tongtian bekerja sama dan menunjukkan kemampuan khusus mereka. Lin Bai harus mengagumi para murid yang bisa bergabung dengan sekte pedang Tongtian. Masing-masing dari mereka memiliki bakat mutlak, dan mereka juga memiliki pencapaian mendalam dalam aspek lain. Misalnya, Jingsu, tidak hanya memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam ilmu pedang, tetapi penelitiannya tentang formasi juga cukup mencengangkan. Tentu saja, ada banyak murid dengan keahlian unik seperti Jingsu. Setelah Lin Bai melirik beberapa kali, dia berbalik dan kembali ke jantung gunung, dia sampai di ladang spiritual tempat bunga kiling ditanam, dia berjongkok dan melihat bunga kiling lagi. Tetapi pada saat ini, ketika Lin Bai melihat ke arah rumput roh king, ada sedikit kegembiraan di matanya, sepertinya tebakanku benar, itu benar-benar rumput roh king. Berharap, kerajaan monster laut luas benar-benar memiliki rumput kingling. Keberadaan rumput. Menurut ingatan alkimia yang ditinggalkan oleh iblis besar, dikatakan bahwa rumput pencerahan spiritual memiliki efek ajaib untuk meningkatkan pemahaman. Binatang iblis bisa membuka kebijaksanaan spiritual mereka dengan mematuhi ki, dan para pejuang juga dapat meningkatkan pemahaman mereka setelah menyempurnakannya melalui metode rahasia. Kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Jika rumput pencerahan spiritual ini dimakan oleh seorang pejuang, itu tidak akan berpengaruh. Namun, setelah memori alkimia ditinggalkan oleh iblis, itu hanya perlu disempurnakan untuk menghasilkan efek ajaib dalam meningkatkan pemahaman. Lin Bai berjongkok, mengulurkan tangan dan mengambil rumput roh king dan memegangnya di tangannya. Ada begitu banyak rumput roh king di sini, memetik satu atau dua tidak akan menarik perhatian klan ular putih. Nanti, Lin Bai berkata. Bai mengeluarkan tungku alkimia dari tas penyimpanan. Tungku alkimia ini dibeli oleh Lin Bai di Miracle Ridge. Ini adalah senjata spiritual kelas 9. Awalnya, Lin Bai terobsesi dengan ilmu pedang, bukan alkimia, jadi alkimia ini tungku sudah lama tidak digunakan di tas penyimpanan Lin Bai. Mengeluarkan tungku alkimia, Lin Bai melemparkan rumput pencerahan spiritual di tangannya ke dalamnya, dan kemudian dengan gerakan kekuatan spiritual, bola api dihasilkan di bawah tungku alkimia, dan dia mulai memurnikan rumput pencerahan spiritual di dalamnya. Perapian. Lin Bai mengirimkan serangkaian segel pada tungku alkimia. Tungku alkimia secara bertahap mulai beroperasi. Lin Bai mengendalikan api spiritual di bagian bawah. Setelah beberapa saat, aroma datang dari tungku alkimia. Setelah setengah hari, Lin Bai tampak sedikit lelah dan membuka tungku alkimia. Dia memiringkan tungku alkimia dan setetes cairan hijau keluar. Lin Bai buru-buru mengeluarkan token giok dari tas penyimpanan dan mengisinya dengan cairan. Apakah ini ramuan yang diperoleh dengan memurnikan sepotong rumput kiling? Hanya satu tetes. Lin Bai sedikit terkejut, dan segera mengambil botol giok dan melihat cairan hijau di dalamnya dengan hati-hati. Lin Bai tampak aneh beberapa saat, lalu menuangkan cairan hijau dari botol giok ke dalam mulutnya. Cairan itu meleleh di mulut, menyatu dengan tubuh Lin Bai, dan menghilang. Lin Bai duduk bersila dan diam-diam mengerjakan formula ajaibnya. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi Lin Bai menjadi semakin energik, dan ada kecerahan di sekujur tubuhnya, seolah-olah Lin Bai dapat melihat seluruh dunia. Pada saat ini, banyak pertanyaan tentang konsepsi artistik kultivasi di benak Lin Bai terpecahkan.
Ada perasaan hampa yang tak terlukiskan muncul di tubuh Lin Bai. Pada saat ini, tingkat kultivasi alam Lin Bai sedikit bergetar, seolah-olah dia akan menerobos ke tahap tengah. Apakah akan menembus ke tahap tengah? Sayang sekali cairan pencerah jiwa tidak cukup. Saya tidak menyangka hanya setetes saja cairan pencerah roh yang dimurnikan akan memberikan manfaat yang begitu besar. Lin Bai memandangnya. Sangat bahagia. Segera, Lin Bai berbalik untuk melihat 100.000 rumput kiling di sini, dengan tatapan berapi-api di matanya. Namun rumput kiling ini adalah sesuatu yang sangat dihargai oleh klan ular putih, jika Lin Bai mengumpulkannya dalam jumlah banyak, dapat menarik perhatian klan ular putih, yang akan merugikan dirinya. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkan rumput kiling. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang. Pada saat ini, Jingsu berjalan cepat ke gunung dan berkata dengan cemas, "Saudara muda Dongfang, hari sudah mulai gelap." Lin Bai menoleh sedikit untuk melihat ke arah Jingsu, wajahnya menjadi gelap, dan dia tidak bisa tidak mengungkapkan sedikit pun niat membunuh. Berbalik, Jingsu meninggalkan gunung bersama. Apakah ada monster yang datang? Setelah Lin Bai keluar, dia melihat pegunungan di sekitar Gunung Xiandong sepenuhnya diselimuti malam. Di langit, bulan cerah menggantung tinggi di langit, dan sinar bulan yang cerah menyinari pegunungan dengan indah dan menarik, menambah sentuhan keindahan lagi pada daratan luas ini. Jingsu berkata, belum ada jejak monster, tapi saya telah membuat lingkaran sihir dalam radius 10.000 mil. Selama monster masuk, saya pasti akan merasakannya. Dan, Zhuo Lian dan Nisiong senior saudara sudah membuat persiapan di pegunungan. Begitu monster ditemukan, kami tidak akan membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Kata Jingsu. Itu bagus. Lin Bai memandangi pegunungan di kejauhan dengan pandangan yang dalam. Ding! Tiba-tiba terdengar suara tajam dari tubuh Jingsu, dan Lin Bai memandang ke arah Jingsu. Jingsu mengeluarkan kompas dari tangannya dan melihat titik lampu merah di atasnya. Wajahnya mengembun dan dia menatap Lin Bai, monster itu datang. Sepertinya ada satu di barat daya. Lin Bai berkata, aku akan pergi dan meminta murid-murid lain untuk kembali ke Gunung Xiandong dan berjaga-jaga untuk mencegah monster mendekati Gunung Xiandong. Jingsu mengangguk dan berkata, oke. Segera, Lin Bai terbang dan langsung menuju ke barat daya. Lin Bai sangat cepat, melintasi puncak pohon yang menjulang tinggi dan bergegas ke barat daya. Tiba-tiba, Lin Bai melihat bayangan hitam di tirai hitam di depan, bergegas menuju Gunung Xiandong, sangat cepat dan dipenuhi aura jahat, tidak diragukan lagi itu adalah monster. Mata Lin Bai bersinar, dan pedang iblis di dalam tas penyimpanan terhunus, dan cahaya pedang terang melesat ke bawah. Sosok hitam itu gemetar, merasakan ganasnya cahaya pedang, dan segera menghindarinya, lalu terdengar suara sinis dari dalam hutan, aku tidak menyangka anjing dari klan ular putih yang menjaga Gunung Xiandong, dan dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk menyerangku. Suara dingin ini bergema di hutan, membuat orang merasa ngeri ketika mendengarnya. Tapi apa yang bisa saya lakukan jika saya mengambil tindakan? Saya hanya seorang pejuang di alam Yin Sein tingkat pertama. Suara itu terus terdengar. Begitu dia selesai berbicara, Lin Bai merasakan ada beberapa bila angin di hutan menyerangnya. Lin Bai berbalik dan menghindarinya dengan cerdik. Alam Yin Sein tingkat ketiga. Begitu lawannya bergerak, Lin Bai segera merasakan tingkat budidaya monster itu. Itu seharusnya adalah monster di atas alam Yin Sein tingkat ketiga. Lin Bai berkata dengan dingin, karena kamu adalah monster tingkat ketiga di alam Yin Sein, rumput pencerahan roh ini seharusnya tidak banyak berguna bagimu. Mengapa datang ke Gunung Xiandong untuk menimbulkan masalah bagi kami? Lin Bai mengatakan ini. Bukan karena dia takut dengan monster ini, tapi Lin Bai sangat penasaran. Rumput pencerah roh hanya berguna untuk monster yang tidak beradab. Monster di alam Yin Sein tingkat ketiga telah berubah menjadi bentuk manusia. Mereka menggunakan rumput pencerah jiwa, tak ada gunanya. Aku tentu saja tidak berguna, tapi aku masih punya banyak anak, dan rumput kiling ini akan sangat berguna bagi mereka. Karena kamu bilang begitu, aku tidak akan mempermalukanmu. Aku hanya butuh 10.000 kiling rumput. Sialan, jika kamu bersedia memberikannya kepadaku, aku akan menyerah dan segera pergi. Suara dingin lelaki tua klan iblis terus terdengar di hutan. Ternyata itu untuk generasi mendatang. Haha, aku khawatir aku akan mengecewakan para senior. Kamu tidak akan bisa mengambil satu pun rumput kiling hari ini, dan kamu akan kehilangan nyawamu. Lin Bai berkata dengan dingin. Haha, itu hanya lelucon. Kamu, seorang pejuang semut di alam suci Yin tingkat pertama, masih ingin membunuhku. Tidak masalah apakah kamu bisa membunuhku atau tidak, bisakah kamu menemukan jejakku? Suara itu berkata sambil tertawa liar. Ketika Lin Bai mendengar ini, senyuman dingin perlahan muncul di sudut mulutnya, dia menunjukkan sosoknya dan mengarahkan cahaya pedang ke tanah di sampingnya untuk membunuh. Bang!
Sebidang besar tanah dipotong dari tanah oleh pedang Lin Bai, dan juga bercampur darah. Bab 1407 Ikatan tercipta dari besi dan darah. Lin Bai membelah bumi dengan satu pedang dan menabrak sesuatu di bawah tanah. Puff! Darah berceceran di tanah, dan seorang lelaki kurcaci tua berlari keluar dari tanah dengan ketakutan, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, bagaimana kamu menemukan jejakku? Ternyata itu, tikus. Lin Bai melihat penampakan lelaki kurcaci tua itu. Ternyata tikus itu sudah menjadi roh. Setelah mengatakan ini, Lin Bai terbang ke depan dengan pedangnya, dan cahaya pedang itu menusuk tulang, menyerang kepala kurcaci tua itu. Kurcaci tua itu tampak ngeri dan buru-buru mundur, tetapi pada saat ini, Lin Bai jatuh dengan pedangnya dan membunuh kurcaci tua itu tepat di bawah pedang, dia bergoyang dan berubah menjadi tikus besar. Telan jiwa pedang. Lin Bai diam-diam mengedarkan jiwa pedang yang tertelan, memurnikan semua darah iblis tikus iblis. Kita masih jauh dari alam suci Yin tingkat kedua. Lin Bai menyipitkan matanya. Memurnikan iblis tikus dari alam suci Yin tingkat ketiga tidak membawa banyak terobosan ke alam Lin Bai. Sebaliknya, alamnya sepertinya telah mengeras, normal dan tidak bergerak sama sekali. Saudara muda Dongfang, titik merah pada kompas lingkaran sihirku telah menghilang. Apakah kamu sudah membunuh monster itu? Pada saat ini, sebuah suara datang dari catatan transmisi di pelukan Lin Bai, dan itu adalah pertanyaan Jingsu. Lin Bai tersenyum dan berkata, kakak senior Jingsu, lingkaran sihirmu benar-benar menarik. Aku telah membunuh monster ini. Jingsu berkata dengan tergesa-gesa, saudara muda Dongfang, hati-hati. Kompas dari lingkaran sihir menunjukkan bahwa milikmu adalah ada sekelompok monster mendekat dari arah, dan mereka melaju sangat cepat, dan mereka mendatangimu. Apa? Mata Lin Bai terkejut. Suara Jingsu cepat dan mendesak, seolah-olah dia berbicara lebih lambat, itu akan terlambat. Saat Jingsu selesai berbicara, tiba-tiba terjadi keributan di hutan di depan Lin Bai. Sepasang mata merah darah bersinar dari hutan yang redup, dan mereka bergegas menuju Lin Bai dengan tatapan galak. Lin Bai memegang pedang iblis itu erat-erat dan melihat ribuan pasang mata merah darah di depannya, dia sedikit terkejut dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Mencicit. Suara datang, dan sekelompok monster bergegas ke Lin Bai. Fiuh. Monster pertama bergegas menuju Lin Bai baru kemudian Lin Bai melihat dengan jelas bahwa mereka sebenarnya adalah sekelompok tikus besar. Apakah aku membuat lubang di sarang tikus? Namun, setan-setan tikus ini tidak terlalu maju. Mereka semua adalah setan-setan tikus dari alam surgawi dan alam dan bumi. Lin Bai melambaikan pedang iblisnya dan memblokir serangan yang datang. Setan tikus. Bunuh dia langsung dengan pedang. Setan tikus terbunuh, dan ribuan setan tikus berkerumun dari samping. Iblis dan monster telah keluar dari dunia bawah. Pedang Lin Bai terbang ke depan, menebas semua iblis tikus dengan cahaya pedang. Hoa! Bentuk tubuh Lin Bai berubah dengan cepat, dengan wajah dingin dan mata dingin, dia bergegas ke kelompok setan tikus, cahaya pedangnya terus bersinar, dan dia membunuh semua binatang iblis di sekitarnya dengan pedangnya. Monster di alam pil surgawi dan monster di alam pil bumi seperti kubis di depan Lin Bai, tapi Lin Bai masih membunuh mereka. Di peron di atas Gunung Xiandong, Jingsu memegang kompas di tangannya dan melihat titik-titik merah pekat berkerumun menuju Lin Bai di atas. Dia tidak bisa menahan untuk tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran di wajahnya, dan matanya yang indah memandang jauh ke barat daya. Jingsu melihat 9.000 mil jauhnya di barat daya, lampu pedang bersinar di hutan yang gelap. Setiap kali cahaya pedang bersinar, Jingsu melihat Lin Bai diterangi oleh cahaya pedang. Pada saat ini, Ni Xiong kembali ke peron, melihat ke arah Jingsu yang mengerutkan kening, dan bertanya, adik perempuan Jingsu. Ada apa? Jingsu berkata dengan terkejut, saudara Ni Xiong, alangkah baiknya jika kamu kembali. Di dalam barat sejumlah besar monster telah muncul di selatan, dan sekarang mereka bertarung dengan kakak muda Dongfang. Saya khawatir kakak muda Dongfang bukan tandingan monster-monster ini. Ketika Ni Xiong melihat titik merah pada kompas di tangan Jingsu, ekspresinya terkejut, saya akan mendukung junior Brother Oriental. Jingsu mengangguk kaget. Tidak, Ni Xiong, kamu, Jingsu dan Zuolian, lihat ke arah lain. Aku akan datang untuk mendukungmu setelah merawat monster di barat daya. Monster yang datang malam ini pasti bukan hanya dari arah ini. Kapan Ni Xiong hendak pergi untuk mendukung Lin Bai, suara dingin Lin Bai datang dari telegraf Jingsu. Ni Xiong berkata, saudara muda Dongfang, saya melihat di kompas saudari muda Jingsu, sepertinya kamu memiliki banyak monster di sana. Apakah kamu benar-benar tidak membutuhkan bantuanku? Lin Bai menjawab, saya bisa mengatasinya, dan itu hanya beberapa hari. Mereka hanya binatang iblis di alam dan tidak ada bahaya. Anda harus memeriksa binatang iblis di arah lain, dan ingat untuk menjaga darah iblis, saya sangat berguna untuk darah iblis. Ni Xiong mengangguk sedikit. Pada saat ini, catatan transmisi Ni Xiong menyala,
dan sebuah suara datang, "Saudara senior Nisiong, cepat datang ke timur, ada monster di alam Yin Sein tingkat kelima yang datang, kita tidak bisa menghentikan mereka." Nisiong selesai mendengarkan. Setelah itu, dia berbalik dan terbang ke timur. Jingsu melihat Nisiong pergi, dan kemudian melihat ke pegunungan di depan Gunung Xiandong, lampu pedang bersinar di mana-mana, dan semua murid bertarung melawan monster di hutan. "Bunuh! Tolong, aku tidak bisa menghentikanmu di sini. Apakah ada orang yang bisa mendukungku? Adik laki-laki, jangan panik, aku di sini untukmu. Terbunuh. Apakah ada hal lain yang kami butuhkan? Apakah Anda ingin dukungan?" Terdengar suara-suara dari catatan transmisi. Jingsu berdiri di peron Gunung Xiandong dan mendengar suara yang datang dari catatan transmisi. Senyuman muncul di sudut mulutnya, rasanya sangat menyenangkan. Tidak ada intrik atau roh jahat. Semua murid seperti anggota keluarga dengan tidak ada rencana. Mereka semua ada di sini. Pamerkan keahlian dan kemampuanmu sendiri. Ini jauh lebih nyata daripada cobaan yang diatur sekte untuk kita pada hari kerja. Jingsu berdiri sendirian di peron, dan sebuah suara terdengar dari catatan transmisi, "Kakak senior Jingsusu, tidak ada monster yang ditemukan di utara untuk saat ini. Haruskah kita pergi untuk mendukung ke arah lain?" Jingsu dengan cepat kembali sadar, melihat kompas, dan berkata kepada catatan transmisi, "Saudara muda Luosuan, Anda berada 800 mil ke barat. Di luar, saudara senior Lei Yize sedang melawan ratusan binatang iblis. Tinggalkan beberapa orang Anda, dan yang lain akan mendukung saudara senior Lei Yize." "Oke." Sebuah suara datang dari jimat transmisi. Jingsu segera melihat ke arah kompas, terus-menerus menyesuaikan pasukannya dengan catatan transmisi. Di hutan di barat daya, lautan darah berguncang dan badai telah berakhir. Pedang iblis bergetar, dan niat pedang yang kuat keluar dengan cahaya pedang yang ganas, membunuh semua iblis tikus di depan mereka di tanah. Lin Bai meletakkan pedangnya dan melihat ke tempat dengan radius 1 kilometer, tempat itu telah hancur berkeping-keping dan dihancurkan oleh pertempuran antara dia dan iblis tikus. Pohon-pohon yang menjulang tinggi telah ditebang oleh cahaya pedang Lin Bai, dan tanah penuh dengan mayat iblis tikus. Lin Bai mengedarkan jiwa pedang yang melahap dan langsung menyerap mayat iblis tikus ini. Kemudian dia menghela nafas lega, mengeluarkan jimat transmisi dan bertanya, "Kakak senior Jingsu, barat daya telah diurus." Suara Jingsu datang. "Terima kasih atas kerja kerasmu, saudara muda Dongfang. Seekor monster-monster di alam suci Yin tingkat keempat telah muncul 1500 mil di sebelah timurmu. Beberapa saudara junior tidak dapat menahannya. Bisakah kamu pergi dan memberikan dukungan? Jika kamu tidak bisa, untuk membunuh, kamu hanya perlu bertahan. Ketika kakak senior Nisiong melepaskan tangannya, aku akan memanggilnya." Lin Bai mendengar suara di catatan transmisi, matanya tiba-tiba memandang ke timur dengan acuh tak acuh, dan tubuhnya terbang dari tanah, terburu-buru. Bab 1408 Kekuatan Seorang Jenius Tingkat Monster. Segera, Nisiong menyela, "Saya memiliki monster alam Yin Sein tingkat kelima di sini. Dia telah bertarung dengan sengit selama ratusan ronde. Dia sudah penuh luka. Dia pasti akan mati di bawah pedangku dalam 50 ronde. Saudara muda Dongfang, pergi saja dan hentikan monster itu, aku akan segera ke sini." Lin Bai menghentakkan kakinya, berdiri dari tanah, dan bergegas menuju Dongfang, "Saudara Nisiong, konsentrasilah untuk menghadapi monster itu di tingkat kelima alam suci Yin. Ayo, bawakan aku monster ini di alam suci Yin tingkat keempat." Jingsu berkata dengan tergesa-gesa, "Saudara muda Dongfang, jangan gegabah, kamu tidak bisa melawan monster di tingkat keempat alam suci Yin." Ding, saat Jingsu baru saja selesai mengatakan ini, titik cahaya di alam suci Yin tingkat kelima pada kompas lingkaran sihir tiba-tiba menghilang. Ini mengejutkan Jingsu, dan dia mengira ada yang salah dengan lingkaran sihir. Tetapi pada saat ini, suara Lin Bai yang dalam dan serak datang dari telegraf, monster alam Yin Sein tingkat 4 itu telah terbunuh. Apakah ada yang lain? Apa? Mata Jingsu membelalak. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Bai benar-benar akan membunuh monster-monster di alam suci Yin tingkat keempat dengan tingkat budidaya alam suci Yin tingkat pertama. Dan sudah berapa lama? Perasaan ini seolah-olah Lin Bai Fei bergegas dan membunuh monster Yin Sein tingkat keempat ini hanya dengan satu serangan pedang. Anda tahu, bahkan pendekar pedang jenius seperti Nisiong harus bertarung ratusan ronde pertempuran sengit melawan monster di alam suci Yin tingkat kelima. Namun, Lin Bai terbang dan membunuh mereka hanya dengan satu pedang. Begitu menakjubkan. Apakah ini kekuatan seorang jenius tingkat monster? Hati Jingsu terkejut saat ini. Pada saat ini, suara Nisiong terdengar, "Saudari muda Jingsu, saya sudah selesai di sini, sekarang saya akan mendukung saudara muda Oriental." Jingsu kembali sadar dan berkata, "Tidak perlu, kakak senior Nisiong." "Tidak perlu. Mengapa?" Nisiong bertanya dengan heran.
Jingsu berkata dengan tenang, saudara muda Dongfang telah membunuh monster-monster di alam suci Yin tingkat keempat. Apa? Bukankah saudara muda Dongfang hanya berada di alam suci Yin tingkat pertama? Monster-monster di alam Yin Sein tingkat keempat. Jeritan keras Nisiong terdengar dari catatan transmisi, dan kemudian Nisiong terdiam. Jingsu tersenyum ringan, mungkin ini adalah kekuatan seorang jenius tingkat monster. Nisiong tersenyum, sepertinya kita tidak memilih orang yang salah. Dia adalah satu-satunya di kerajaan monster laut luas yang memiliki kemampuan untuk bawa kami kembali ke pedang langit. Kirim seseorang. Alam suci Yin tingkat pertama dapat membunuh monster-monster dari alam suci Yin tingkat keempat. Kemudian dia hanya perlu menunggu sampai dia mencapai alam suci Yin yang kelima atau keenam. Tingkat alam suci Yin, lalu dia dapat membunuh monster dari alam suci Yin. Monster yang sempurna, pada saat itu, kita dapat bersiap untuk kembali ke Sekte Pedang Tongtian. Dengan jiwa bela diri tingkat dewa semu dari saudara muda Dongfang dan potensinya, saya khawatir akan memakan waktu setengah tahun untuk menerobos dari alam suci Yin tingkat pertama ke alam suci Yin tingkat keenam, yang dapat dilakukan dalam waktu singkat, atau bahkan lebih singkat. Hahaha, masih ada harapan untuk kembali ke rumah. Nisiong tertawa dalam transmisi suara. Jingsu juga bersemangat, matanya dipenuhi kabut, ya, aku akan pulang. Setelah malam pertempuran, semua murid hampir tidak berhenti sejenak. Sejak malam tiba, mereka bertarung hingga fajar. Harus dikatakan bahwa meskipun sebagian besar murid Sekte Pedang Tongtian adalah tuan muda dari keluarga terkenal, ilmu pedang dan keterampilan mereka sangat sulit. Bagaimanapun, bahkan jika murid yang dikirim oleh Tongtian Jian, 7 sekte paling tak tertandingi di negeri Lingnan, lebih rendah, mereka akan tetap lebih unggul dari yang lain. Saat fajar, pegunungan berangsur-angsur menjadi damai. Sebagian besar monster gagal menembus jaringan api yang dibuat oleh Lin Bai dan yang lainnya, jadi mereka diam-diam mundur dan menghilang ke dalam pegunungan. Monster itu mundur keluar lingkaran sihirku. Malam akhirnya berlalu, kata Jingsu pada catatan transmisi. Suara Lin Bai terdengar, karena monster-monster itu telah mundur untuk sementara, semua murid harus kembali ke Gunung Xiandong untuk beristirahat. Pada saat ini, Lin Bai, Zhuo Lian, Ni Xiong, Lei Yize, Luo Xuan dan anggota pedang Tongtian lainnya murid sekte kembali ke Gunung Xiandong dari segala arah. Jingsu memandangi mereka. Mereka semua berantakan, dengan luka di sekujur tubuh mereka. Darah telah mewarnai pakaian mereka menjadi merah, dan wajah mereka dipenuhi roh jahat, seolah-olah mereka adalah dewa iblis yang baru saja kembali dari medan perang Shuro. Begitu Nisiong kembali, dia menyeringai dan berkata, "Nenek, meskipun malam ini berbahaya, itu tetap merupakan malam yang menyenangkan." Monster-monster ini menyerbu masuk seolah-olah mereka putus asa. Zhuo Lian berkata sambil tersenyum, "Tidak, itu tidak perlu sama sekali." Takdir, dalam misi percobaan masa lalu yang diatur oleh sekte, meskipun ada monster berburu, monster itu terlalu lemah, atau mereka gemetar ketakutan ketika mendengar nama Sekte Pedang Tongtian kami. Jarang sekali untuk memikirkan situasi ini sekarang. Kami bertarung dengan gembira. Luo Xuan berkata sambil tersenyum, "Itu benar, aku meniduri hampir 1000 monster tadi malam, meskipun kebanyakan dari mereka adalah monster alam Tiandan, tapi rasanya sangat menyenangkan." Lei Yize berkata sambil tersenyum, "Terutama ketika kami datang ke kerajaan monster laut luas, kami awalnya membenci monster-monster ini, tapi sekarang kami merasa sangat senang untuk membunuh mereka." Jingsu berkata dengan terkejut ketika dia melihat semua murid. Lin Bai bertanya, "Apakah ada korban jiwa?" Nisiong berkata, "Ada beberapa luka, tapi untungnya tidak ada saudara junior yang tewas dalam pertempuran." Lin Bai mengangguk sedikit, matanya semakin dalam. Jingsu memandang Lin Bai dan melihat bahwa meskipun dia memiliki senyuman di wajahnya, matanya dalam dan dia sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, Jingsu tiba-tiba teringat, "Saudara muda Dongfang, Anda meminta kami untuk mengawetkan darah iblis setelah membunuh binatang iblis. Apa yang akan Anda lakukan dengan darah iblis itu?" Nisiong, Zhuo Lian, dan Luo Xuan juga melihat pada Lin Bai dengan rasa ingin tahu. Nisiong berkata, "Ya, saya telah mengumpulkan darah iblis jauh sebelum saya membunuh binatang iblis, dan ilmu pedang saya jarang mencapai tempat di mana darah binatang iblis itu rendah. Lakukan di sini." Luo Xuan, Lei Yize dan yang lainnya juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, berhenti berbicara, dan berkata, "Kamu tidak perlu bertanya terlalu banyak. Aku tidak akan menyakitimu. Tolong percaya padaku dan berikan aku semua darah iblis itu. Itu, semua untukmu." Nisiong menyeringai dan menjadi orang pertama yang mengeluarkan darah iblis dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Murid lainnya juga mengeluarkan darah iblis satu per satu. Awalnya, mereka tidak menggunakan darah iblis, tetapi Lin Bai membutuhkannya, jadi mereka mengumpulkannya. Sekarang mereka bisa memberikan semuanya kepada Lin Bai.
Lin Bai mengambil darah iblis dari semua orang dan berkata, ini baru fajar, kakak senior Jingsu, tolong jangan istirahat dulu, perhatikan kompas lingkaran dan waspadalah terhadap binatang iblis yang kembali lagi. Saya punya ramuan penyembuhan di sini, bawa mereka keluar. Pergi ke tangan para murid dan ambillah. Murid lain, kamu bisa istirahat sebentar. Lin Bai berkata dengan ringan, dan memberikan semua pil penyembuhan kepada Jingsu dari tas penyimpanan. Ramuan ini, termasuk ramuan yang diberikan Jiang Jing kepada Lin Bai, dan jimat yang dapat menahan serangan dari master tingkat kelima dari alam suci Yin, semuanya diberikan kepada Jingsu. Awalnya, Lin Bai tidak terlalu memikirkan hal ini. Obat mujarab, khasiatnya. Jingsu berkata, saudara muda Dongfang, kamu pergi dan istirahat dulu. Aku akan datang dan melihat apa yang terjadi di sini. Baik. Lin Bai mengambil semua darah iblis dan berjalan langsung ke tengah gunung, menemukan tempat terpencil, dan duduk bersila. Keluarkan semua darah iblis dari tas penyimpanan. Meskipun darah iblis sebanyak ini berada di bawah alam suci Yin tingkat kelima, sudah waktunya bagiku untuk menerobos ke alam suci Yin tingkat kedua. Lin Bai menutup matanya dan menelan jiwa pedang untuk memurnikan semua iblis. Darah di tanah setelah kosong, suntikan ke tubuh Lin Bai. Bab 1409 Rumput Kiling. Setelah setengah hari, Lin Bai memurnikan semua darah iblis di tanah, dan semburan cahaya warna-warni muncul dari tubuhnya. Orang suci Yin kedua. Lin Bai membuka matanya dan berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Benar saja, kerajaan monster laut luas adalah tanah terberkati saya. Jika saya berada di dinasti Litian, saya tidak tahu berapa banyak wilayah yang harus saya lalui untuk membunuh begitu banyak monster. Tetapi di kerajaan setan laut luas, hanya butuh 1 malam. Dalam waktu singkat, murid dari Sekte Pedang Tongtian membunuh hampir 5.000 binatang iblis. Meskipun alam mereka tidak tinggi, suntikan darah iblis yang besar memungkinkan saya untuk menerobos ke tingkat kedua. Dari alam Yin Sein, Lin Bai melihat ekspresi wajahnya. Tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Di negeri asing kerajaan monster laut luas, semakin tinggi kekuatan Lin Bai, semakin banyak modal yang dimilikinya untuk bertahan hidup. Sayangnya, saya merasa bahwa untuk menerobos ke alam Yin Sein tingkat ketiga, kekuatan darah iblis yang dibutuhkan setidaknya beberapa kali lipat dari sekarang. Mungkin tidak sesederhana itu untuk menerobos ke alam Yin Sein tingkat ketiga. Alam Yin Sein. Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Nada. Segera, Lin Bai mengkonsolidasikan budidayanya dan pergi ke bidang spiritual untuk memetik rumput pencerahan spiritual dan bersiap untuk memurnikannya. Itu tidak benar, rumput Ling-Kiling ini tampaknya belum matang. Lin Bai tiba-tiba memiliki sebuah ide muncul di benaknya dan mengerutkan kening sambil berpikir. Mengeluarkan semua kenangan alkimia di benaknya, Lin Bai menelusuri semua informasi tentang rumput kiling di benaknya. Rumput Roh King dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah saat masih berupa bibit. Monster yang mengambil rumput Roh King saat ini dapat membuka kebijaksanaan seorang anak berusia sekitar 8 tahun. Tahap kedua, mengambil rumput kiling pada saat ini dapat membuka kebijaksanaan spiritual seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Tahap ketiga, ketika sudah matang, rumput kiling yang matang akan mengisi penghalang 7 warna, dan setelah monster mengambilnya, ia dapat membuka hubungan dengan roh. Kecerdasannya benar-benar setara dengan manusia. Lin Bai memahaminya setelah membaca semua informasi tentang rumput kiling di benaknya. Haha, untuk mengenang alkimia iblis besar, dengan kemampuannya, Ling Qichao yang dia beli sudah matang, jadi dia tidak tahu bahwa Qi Ling Chao dibagi menjadi 3 tahap. Dan 3 tahap ini, itu dicatat dalam buku ramuan kuno yang saya lihat di Istana Penciptaan. Lin Bai tersenyum diam-diam. Sekarang jika kita membandingkan menurut ketiga tahap ini, rumput Ling Qing di tanganku seharusnya mendekati tahap ketiga. Lin Bai memandang rumput Ling Qing dengan hati-hati dan melihat sosok samar di atas rumput Ling Qing. Di sana ada sedikit cahaya warna-warni redup yang bersinar, tapi tidak terang, terlihat jelas bahwa rumput kiling hampir matang. Menurut catatan dalam ramuan klasik Istana Penciptaan, ada waktu maksimal 4 bulan antara tahap kedua dan tahap ketiga dari rumput kiling. Dan sekarang seharusnya ada sekitar 3 bulan tersisa untuk rumput kiling. Ini akan menjadi benar-benar matang. Jika rumput pencerah roh yang matang digunakan untuk memurnikan cairan pencerah roh, efeknya mungkin akan lebih baik. Lin Bai menyipitkan matanya dan diam-diam berspekulasi di dalam hatinya. Namun, karena aku sudah menghitung tanggal jatuh tempo rumput Roh King, kupikir klan ular putih juga sedang menghitung tanggal ini. Ketika rumput Roh King matang, klan ular putih pasti akan datang untuk mengumpulkan ini. Rumput King Ling. Lin Bai memikirkan hal ini, wajahnya menunjukkan sedikit kesungguhan, dan matanya menjadi sedikit lebih dingin, saya harus menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak rumput kiling. Kuncinya adalah, bagaimana cara mendapatkan dari ular putih. Apakah ada orang di klan yang ingin merebut rumput Roh King? Lin Bai tampak muram,
mengeluarkan tungku alkimia, melemparkan rumput roh King ke dalamnya, dan mulai menyempurnakan cairan Spirit King. Setengah hari kemudian, Lin Bai meminum killing liquid lagi. Pada saat ini, Lin Bai merasakan hentakan konsepsi artistiknya, dan ada sedikit tanda terobosan. Masih terlalu sedikit. Jika lebih dari 1000 rumput Lingqi dapat dimurnikan menjadi cairan Lingqi, budidaya konsepsi artistik saya harus mampu menembus ke tahap tengah. Lin Bai menyipitkan matanya dan menatap rumput Lingqi di sini, matanya berapi-api. Jika Lin Bai tidak masih berada di bawah kendali klan ular putih, Lin Bai mungkin telah merampas semua rumput pencerah roh sekarang. Tetapi jika Lin Bai menggali rumput killing dalam jumlah besar sekarang, para master klan ular putih pasti akan curiga ketika mereka tiba, dan semua kesalahan akan ditimpakan pada Lin Bai dan murid-murid Sekte Pedang Tongtian. Ini adalah sesuatu yang Lin Bai tidak ingin lihat sekarang. Sepertinya masalah perebutan rumput penyembuh roh perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Mata Lin Bai dingin, menatap lurus ke arah ratusan ribu rumput penyembuh roh di sini, dan matanya berangsur-angsur dipenuhi dengan kekejaman. Pada saat ini, Jingsu berjalan ke bawah, saudara muda Dongfang, ini sudah malam. Lin Bai berbalik dan berjalan keluar gunung, kembali ke peron, memandang murid-murid Sekte Pedang Tongtian, dan berkata, saudara-saudara, ayo mulai pembunuhan malam ini. Oke. Sekelompok murid Sekte Pedang Tongtian menanggapi dengan antusias dan memasuki pegunungan satu demi satu. Dan Lin Bai juga pergi bersamanya. Jingsu mengambil kompas lingkaran sihir lagi dan mulai mengunci monster itu di kompas. Segera, ada cahaya pedang yang menghancurkan bumi terbang di pegunungan, dan auman binatang buas yang menghancurkan awan. Dalam radius ribuan mil dari Gunung Xiandong, terjadi getaran. Seperti yang dikatakan Lin Bai, area di sekitar Gunung Xiandong harus diubah menjadi rumah jagal monster, rumah jagal, dan ladang Shuro. Tapi Lin Bai dan 71 murid dari Sekte Pedang Tongtian berhasil. Dalam radius ribuan mil dari Gunung Xiandong, hampir tidak ada monster yang hidup. Suatu malam berlalu, dan saat fajar, semua murid Sekte Pedang Tongtian kembali ke peron untuk beristirahat. Dan Lin Bai sekali lagi membawa semua darah iblis kembali ke jantung gunung dan mulai memurnikannya. Kali ini, Lin Bai gagal menerobos ke alam Yin Seng tingkat ketiga. Tidak ada terobosan, itu benar. Saya baru saja menerobos ke alam suci Yin tingkat kedua, jadi memang benar bahwa tidak ada terobosan. Lin Bai tersenyum dan berdiri, dan pergi untuk menjatuhkan rumput pencerah roh lagi. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba menjadi penasaran, mengapa begitu sulit menanam rumput killing. Hanya bisa ditanam di sini. Apakah ada hubungannya dengan tanah ini? Lin Bai melihat ke tanah tempat rumput killing ditanam, matanya melebar sesaat kondensasi. Lin Bai mengambil segenggam tanah, menaruhnya di tangannya, dan melihatnya dengan cermat. Pada saat ini, Ni Xiong, Zhuo Lian, Jingsu, dan Luo Xuan berjalan ke bawah. Mereka melihat Lin Bai memegang segenggam tanah dan melihatnya dengan hati-hati, dan tidak bisa menahan perasaan bahagia. Ni Xiong tersenyum dan berkata, adik laki-laki Dongfang, kamu tertarik pada tanah. Aku akan pergi ke Sekte Pedang Tongtian nanti dan memberimu tanah. Semuanya adalah tanah, jadi kamu bisa senang melihatnya setiap hari. Hahaha. Ni Bai Xiong dan Jingsu tersenyum sedikit. Lin Bai tersenyum masam dan berkata, saya hanya ingin tahu, mengapa ini satu-satunya tempat di mana rumput killing dapat ditanam. Menurut apa yang dikatakan Bai Zan, klan ular putih menghabiskan banyak upaya untuk menemukan ini. Tempat. Mengapa hanya ini satu-satunya tempat di sini? Apa? Kerajaan iblis Hanhai begitu besar, mengapa rumput lincing bisa ditanam di tempat ini? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ni Xiong menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, hei, keluargaku memintaku untuk berlatih alkimia sebelumnya, dan aku merasa kesulitan. Sebagai seorang alkemis, aku harus mengingat resep ramuan, dan budidaya ramuan itu. Metode, kamu harus menjual ramuan, itu. Sakit kepala hanya memikirkannya. Lebih baik berlatih ilmu pedang. Satu orang, satu pedang, dan membunuh sampai ke tingkat ke-9. Lin Bai mendengar suara Ni Xiong dan sedikit tersenyum. Tiba-tiba, Lin Bai sebuah ide muncul di benaknya, cara menanam ramuan. Lin Bai dengan cepat menenangkan diri dan mengingat metode menanam rumput ling-ling di benaknya. Ingatan alkimia iblis besar mencatat, jika Anda ingin menanam rumput pencerahan roh, entah tempat ini adalah tanah suci yang unik untuk menanam ramuan, atau ada urat penciptaan spiritual di bawah bumi ini. Klik, tanda hubung. Lin Bai melihat catatan itu di benakku, aku sama terkejutnya seperti disambar 5 petir. Vena spiritual penciptaan. Lin Bai bergumam pada dirinya sendiri, dengan keterkejutan yang mendalam di matanya. Bab 1410 Penciptaan Vena Spiritual. Pembuluh darah spiritual penciptaan. Lin Bai menemukan 4 kata ini dalam ingatan alkimia, matanya tiba-tiba berubah, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan.
Pembuluh darah spiritual penciptaan adalah salah satu pembuluh darah spiritual yang langka di dunia. Pembuluh darah spiritual semacam ini perlu menyerap esensi langit dan bumi, cahaya matahari dan bulan, dan terakumulasi selama ribuan tahun, atau bahkan lebih lama lagi, sebelum dapat dipadatkan. Pembuluh darah spiritual ciptaan harus dipadatkan. Biasanya tersembunyi di pegunungan, sulit untuk dideteksi kecuali ada master formasi yang mencari meridian naga. Tetapi, begitu Anda menemukan jalur spiritual penciptaan, Anda akan mendapatkan berkah yang tak terbatas. Seorang pejuang yang berlatih dalam jalur spiritual penciptaan dapat dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasi Anda, dan Anda juga dapat mengembangkan kekuatan konsepsi artistik. Prajurit yang telah dibenamkan dalam pembuluh darah spiritual penciptaan untuk waktu yang lama dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang konsepsi artistik. Pembuluh darah spiritual yang menantang surga seperti itu jarang terjadi di dunia. Ini adalah gabungan Lin Bai dari ingatan iblis besar alkimia dengan catatan sutra pengobatan alkimia yang dilihat Lin Bai di Istana Penciptaan, dan mendapat jawabannya. Jika memang ada nada spiritual ciptaan di sini, itu bagus sekali. Meskipun saya tidak bisa menggunakan nada spiritual ciptaan, murid lain dari Sekte Pedang Tongtian bisa. Lin Bai tertegun sejenak. Usai pertemuan, ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Segera, Lin Bai tampak sangat gembira, mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanannya, dan menggunakan kekuatan spiritualnya pada pedang iblis. Di sudut jantung gunung, Lin Bai mulai mengukir beberapa rune aneh. Zuo Lian dan Luo Xuan terkejut saat melihat gerakan Lin Bai. Ni Xiong tersenyum pahit dan berkata, "Saudara muda Dongfang, saya hanya bercanda, apakah kamu sangat lemah secara mental? Apakah kamu gila?" Jingsu memandang Lin Bai dengan rasa ingin tahu, menatap Ni Xiong dan berkata, "Saudara senior Ni Xiong, jangan bicara omong kosong. Kakak muda Oriental sepertinya sedang menuliskan lingkaran sihir yang dalam." Ni Xiong terkejut, apakah dia begitu hebat? Tidak hanya ilmu pedangnya yang luar biasa, tetapi ilmu pedangnya juga sangat kuat, dia juga bisa membakar rune dari lingkaran sihir. Setelah terkejut, Ni Xiong berkata sambil menatap Lin Bai dengan tatapan aneh, "Seorang jenius tingkat monster memang jenius tingkat monster, dia sepertinya tahu segalanya." Luo Xuan tersenyum pahit, jika tidak akan hanya ada 9 jenius tingkat monster di tanah Lingnan hari ini. Lin Bai mengabaikan percakapan antara Ni Xiong, Luo Xuan, dan lainnya, dan berkonsentrasi pada mengukir rune. Rune ini adalah susunan rune yang digunakan Lin Bai dalam pikirannya untuk memikat urat spiritual ciptaan agar muncul. Selama dia beroperasi sesuai dengan susunan pada rune, dia dapat memancing urat spiritual misterius ciptaan ini keluar dari tanah. Tapi membakar rune ini sangatlah sulit. Setelah seharian melukis, Lin Bai hanya menyelesaikan sepertiga lukisannya. Di malam hari, terjadi pertempuran berdarah di pegunungan. Saat fajar, setelah Lin Bai memurnikan darah iblis, dia segera pergi menggambar rune. 5 hari berturut-turut berlalu seperti ini. Ni Xiong dan yang lainnya datang ke jantung gunung dan melihat Lin Bai masih menggambar rune. Ni Xiong berkata sambil tersenyum pahit, sudah berakhir, kakak muda Dongfang gila dan gila." Jingsu memelototi Ni Xiong dengan marah. "Kakak muda Ni Xiong, bisakah kamu tutup mulut gagakmu?" Zuo Lian juga berkata dengan marah, "Tidak, aku bertarung dengan monster alam Yin Sein tingkat 5 tadi malam, tapi kakak senior Ni Xiong tiba-tiba datang. Berhati-hatilah dengan cakarnya. Akibatnya, saya terluka oleh monster ini." Wajah Ni Xiong menjadi gelap, "Biarkan saya mengingatkan Anda, itu tidak buruk." Zuo Lian berkata, "Jika bukan karena pengingat Anda, saya pasti kamu tidak akan terganggu." Wajah Ni Xiong dipenuhi dengan kepahitan. Pada saat ini, Lin Bai berteriak, "Kita sudah selesai." Ni Xiong, Zuo Lian, Jingsu dan yang lainnya memandang Lin Bai satu demi satu. Melihat keterkejutan di wajahnya, mereka segera berjalan mendekat. Ni Xiong bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara muda Dongfang, mengapa kamu menggambar begitu banyak tanda kecebong yang bengkok?" Wajah Lin Bai sedikit pucat. Menggambar tanda ini menghabiskan terlalu banyak energi prajurit. Lin Bai He tersenyum dan berkata, "Saya tidak bisa katakan dulu. Biarkan aku menjalankannya dan lihat." Lin Bai menuangkan kekuatan spiritual di depan lingkaran sihir, dan rune kecebong yang padat semuanya menyala. Tiba-tiba, energi warna-warni melonjak dari bawah bumi dan berkumpul di rune ini. Setelah energi warna-warni ini muncul, mereka akan bubar, tetapi mereka terjebak oleh rune kecebong ini. Saya tidak menyangka itu benar. Sebenarnya ada nada spiritual ciptaan di bawah gunung gua abadi. Lin Bai berkata dengan sangat terkejut. Jingsu berkata dengan terkejut, "Saudara muda Dongfang, aura 7 warna ini tidak terlihat seperti benda biasa." Luo Xuan, Zuo Lian, dan Ni Xiong semuanya dikejutkan oleh aura 7 warna. Mereka semua adalah penguasa yin alam suci, sekilas terlihat bahwa energi warna-warni ini sungguh luar biasa.
Lin Bai tersenyum dan berkata, energi 7 warna ini disebut pembuluh darah spiritual penciptaan. Pembuluh darah spiritual penciptaan adalah pembuluh darah spiritual yang langka dan istimewa di dunia. Kondisi untuk kondensasi pembuluh darah spiritual semacam ini adalah sangat keras, bahkan di antara orang barbar. Sulit menemukan 10 di antaranya di benua kuno. Dan kami beruntung. Kami tidak menyangka ada yang seperti itu di bawah Gunung Xiandong. Rune yang telah saya ukir beberapa waktu lalu hari-hari adalah untuk mengeluarkan pembuluh darah spiritual bawah tanah. Anehnya, ini adalah pembuluh darah spiritual. Zuo Lian berseru, saya ingat bahwa buku klasik dalam Sekte Pedang Tongtian mencatat bahwa ada juga pembuluh darah spiritual di pegunungan Jianyun di Tongtian Sekte Pedang, jadi sekte tersebut memilih pegunungan Jianyun untuk mendarat. Berakarlah. Nixiong memandang Zuo Lian dengan heran dan bertanya, Zuo Lian, kamu benar-benar tahu ini, bagaimana aku tahu? Zuo Lian tersenyum dan berkata, Nixiong, kamu harus benar-benar membaca lebih lanjut ketika kamu kembali. Tidak hanya ada pembuluh darah spiritual di bawah pegunungan Jianyun, dan gerbang gunung tempat 7 sekte besar berada semuanya memiliki pembuluh darah spiritual. Dan semua dinasti di Lingnan menempati pembuluh darah naga. Kata Zuo Lian ringan. Nixiong berkata dengan heran, Vena roh penciptaan. Saudara muda Dongfang, dari namanya, benda ini memiliki banyak latar belakang, apa gunanya? Lin Bai tersenyum dan berkata, tentu saja ada banyak kegunaannya. Saya sudah menciptakan Vena roh penciptaan. Denyutnya ditarik keluar dari tanah. Selama Anda berlatih dalam lingkaran sihir ini dan menyerap energi dari pembuluh darah spiritual ciptaan, Anda tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi Anda, tetapi juga artistik Anda. Konsepsi. Jika seorang pejuang tenggelam dalam pembuluh darah spiritual ciptaan. Selama bertahun-tahun, dia bahkan mampu meminjam kekuatan pembuluh darah spiritual ciptaan untuk melihat esensi dunia, dan pengembangan konsepsi artistik akan menaikkan level. His. Tanda hubung. Nixiong, Zuo Lian, Luo Xuan, Jingsu dan yang lainnya mendengar dua kata Lin Bai. Tersentak ketakutan. Anda dapat menembus tingkat budidaya seni bela diri, Anda dapat menembus tingkat budidaya konsepsi artistik. Sekalipun kekayaan kesatria itu cukup besar, dia dapat melihat sifat dunia dan menelusuri jalan ilusi menuju kehidupan abadi. Bagus. Jingsu, Zuo Lian, dan Nixiong semuanya berkata dengan senyum di wajah mereka. Lin Bai berkata sambil tersenyum, susunan pemandu roh yang saya buat dapat menampung hampir 100 prajurit untuk pelatihan. Biarkan para murid masuk. Setelah berburu monster di malam hari, mereka dapat datang ke susunan pemandu roh di siang hari untuk berlatih. Nixiong tersenyum dan berkata, oke. Kami berburu monster di sini. Kami khawatir kami tidak memiliki sumber daya budidaya, tidak ada ramuan, dan tidak ada cara untuk meningkatkan budidaya seni bela diri kami. Saya tidak menyangka kakak muda, Dongfang untuk benar-benar menarik urat spiritual keberuntungan ini. Ya, itu hanya memberi kita kesempatan bagus untuk berlatih. Saudara muda Dongfang, jangan khawatir, dengan semangat penciptaan, kami tidak akan menahanmu. Jingsu, Nixiong, Zuo Lian dan yang lainnya semuanya tersenyum bahagia. Segera, Jingsu keluar untuk melihat para pejuang yang sedang dalam penyembuhan di luar dan memanggil satu demi satu. Setelah memberitahu mereka tentang penciptaan pembuluh darah spiritual, murid-murid ini tampak sangat gembira. Terima kasih, kakak senior Oriental. Terima kasih, kakak senior Timur. Semua murid ini memberi hormat pada Lin Bai dengan tangan terkepal. Bahkan saat ini, gelar Lin Bai berubah dari saudara muda menjadi saudara senior. Lin Bai berkata, saya telah mengatur formasi pembimbing roh ini untuk Anda. Jika Anda memasuki formasi untuk berlatih, Anda akan dapat meningkatkan tingkat kultivasi Anda secara signifikan. Pada saat itu, ini juga akan memberi kami lebih banyak modal untuk kembali ke Sekte Pedang Tongtian. Kita tidak punya banyak waktu, jadi berhentilah berbicara omong kosong dan manfaatkan waktu untuk berlatih. Kata Lin Bai. Ya, terima kasih banyak kepada kakak senior Timur. Jika kami bisa keluar dari kesulitan ini, kami tidak akan pernah melupakan kebaikan kakak senior Timur. Suatu hari, kakak senior Timur akan memberitahu kami bahwa kami akan naik ke langit untuk memetik bintang. Dan turun ke dunia bawah untuk membunuh hantu. Kami akan mengikuti semuanya. 71 murid Sekte Pedang Tongtian di sini memberi hormat tinju kepada Lin Bai dengan ekspresi sangat berterima kasih di wajah mereka. Nixiong berkata dengan serius, Saudara Dongfang, jangan katakan apapun. Mulai sekarang, saya hanya perlu satu kata dari Anda, dan kepala saya, milik Nixiong, akan menjadi milik Anda. Zulian dan Luo Xuan juga berkata dengan serius, Saudara Dongfang, setelah kelahiran kembali, baiklah, saya tidak akan pernah melupakannya. Meskipun Jingsu adalah seorang wanita, dia berkata dengan sangat serius saat ini, Saudara senior Dongfang, terima kasih banyak.
Lin Bai melambaikan tangannya sambil tersenyum masam dan berkata sambil tersenyum, jangan panggil aku kakak laki-laki, Siuku karena kamu lebih rendah dari kalian semua, aku tidak tahan dengan kata-katamu, kakak laki-laki. Ni Xiong berkata dengan tegas, kakak laki-laki oriental, meskipun kamu hanya di alam Yin Sein tingkat kedua, Anda adalah seorang jenius tingkat monster dengan potensi lebih besar dari kami. Jika tingkat kultivasi Anda melebihi kami, itu hanya masalah waktu. Luo Xuan berkata, iya, cepat atau lambat kamu harus memanggilku kakak senior. Maukah kamu memanggilku kakak senior sekarang dan di masa depan? Lin Bai berkata sambil tersenyum tak berdaya, terserah kamu. Pergilah berlatih. Selain itu, kakak senior Jingsu, Anda harus mengatur agar para prajurit berjaga-jaga, dan klan ular putih tidak boleh menemukan vena spiritual penciptaan. Jingsu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah klan ular putih tidak tahu bahwa ada penciptaan vena spiritual di sini. Lin Bai tersenyum pahit, jika klan ular putih benar-benar tahukah Anda bahwa ada nada spiritual penciptaan di sini? Lalu bagaimana mereka bisa menggunakan tempat ini untuk menanam rumput kiling? Mereka telah memindahkan semua tanah klan mereka di sini. Klan ular putih beruntung, mereka hanya ingin mencari tempat untuk menanam rumput kiling. Ada tempat berumput, dan kebetulan kami menemukannya di sini. Mungkin mereka tidak tahu bahwa ada pembuluh darah spiritual ciptaan di bawah Gunung Xiandong. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Jingsu berkata, Saudara Dongfang, jangan khawatir. Saya yakin tidak ada prajurit di sini yang mau menyebarkan semangat penciptaan. Bagaimanapun, ini adalah sumber penting bagi kita untuk meninggalkan kerajaan monster laut luas. Lin Bai dan Ni Xiong semuanya mengangguk. Apakah aku sebodoh itu sehingga aku memberitahu klan ular putih tentang urat spiritual penciptaan? Itu benar, bahkan jika aku mati, aku akan memberitahu binatang-binatang itu tentang hal yang begitu baik. Ya, aku memberitahu klan ular putih bahwa mereka dengan peningkatan kekuatan, aku khawatir lain kali aku tidak akan menangkap prajurit dan datang ke kerajaan monster laut luas, aku akan memulai perang iblis dan menyerang dinasti Litian. Satu kata salah seorang murid. Lin Bai mengangguk dan berkata, itu bagus. Sekarang mari kita atur beberapa murid untuk berjaga-jaga terhadap monster yang datang. Murid lainnya akan tetap dalam formasi pemandu roh untuk berlatih. Baik. Jingsu mulai mengatur agar para prajurit berjaga-jaga, dan Lin Bai Ze mengambil sepotong rumput lingki, berjalan ke samping, dan mulai memurnikan cairan lingki.